Brook itu saudaranya Teach. Masa sih? Halo nakama, balik lagi di Cerama Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Okutora Loven. Okutora Loven. Ini bisa mentang-mentang kenal- ceritanya kenapa udah kan Cloven Esperia ya. tiba-tiba ya. Tapi rambutnya kurang jabrik kalau Iya, Loven harus gitu. jabrik-jabrik. Gondrongin. Nggak. Oke. Nah, buat yang baru join, jangan lupa buat di like and subscribe channel Obsession Media ini. Dan buat kalian yang lagi cari berita-berita seputar e-sports, anime, gaming, pop culture, dan hobi, semuanya ada di Upstation Media. Ada di mana aja tuh, Tra? Di Instagram, TikTok, dan juga di YouTube, kita YouTube. teman-teman. Dan di website juga Di tentunya. website juga. Gitu. Nah, buat bedah chapter kali ini, kita udah kedatangan seorang bintang tamu lagi nih. Nah, ini sepuh juga nih kok. Salah satu sepuh juga di Iya. komunitas One Piece, khususnya komunitas One Piece OPFCI tentunya. Nah. Langsung aja kita sambut Bang Fudo. Ini gue udah lama banget pengen undang Bang Fudo karena Iya. kita udah kontak-kontakan sama Bang Fudo kan di Udah dari lama ya? IG, iya. Nyari waktunya memang Bang Fudo tuh nunggu harus ke Jakarta dulu. Bener. Karena Fudo ini datang dari jauh nih. Iya, ini cuma buat datang sini Dari doang. Grand Enggak ya? Line. Enggak ya? Enggak. Kan dari kemarin udah ikut yang acara ini juga ya, yang Quicksilver Iya. gitu. Sama nanti OPFCI kan dengar-dengar lagi bikin acara juga Iya. nih. Nah, boleh diceritain nih dikit Ya nih. kan kita mau ngadain anniversary ke 19 tahun. Oh, 19 tua banget. tahun. Tua juga. Gile. Iya, OPFCI bisa dibilang salah satu komunitas One Piece paling awal lah ya di Paling tua di Indonesia. bahkan bisa dibilang di Indonesia. Wah, gile. 19 tahun nggak kerasa tuh. Iya. Dari Sebelum- tahun 2007 itu. Iya, sebelum kita kenal lebih jauh tentang OPFCI, silakan Jiko dulu, Bung Fudo. Aduh, perkenalan, silakan. Aduh, Singkat dan jelas. ya suka One Piece tipis-tipis, ini Fudo cah One Piece. Itu cakep banget. Cakep banget. Ini dia. Ini dia. Gila, keren. Gokil, gak jaka. Nah, tapi boleh cerita-cerita dikit dong. Nanti bakal ada apa aja nih gitu. Yang di anniversary ya? Iya, di anniversary-nya. Jadi nama acaranya itu Nakama Yapping and Jamming Session. Widih, keren. Jadi kita kayak yapping, artinya kita mau ngobrol-ngobrol Ngobrol seru. bebas. Nah ini Ini dia. acaranya. Ini Jadi dia. di hari Jumat tanggal 12 Juni itu kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber yang bakal kita reveal sebentar lagi. Oh, belum di-reveal nih Belum, sekarang belum. ya. Salah satunya Oke. saya nanti teman-teman. Oh, enggak ya? Enggak ya? Ya nanti bakal ketahuan lah kalau teman-teman lihat akun kami. Di tempatnya di Kampung Galeri. Kampung Galeri itu Di Jakarta Selatan di Jakarta Selatan, daerah Kebayoran. ya. Jadi di sana itu kayak komunitas seni gitu. Jadi di sana tuh ada tempat-tempat ngumpul orang-orang yang pengen menikmati seni. Oh. Ada buku-buku, ada karya seni macam-macam, ada lukisan. Bagus segala macam. tempatnya. Oke. Dan jamming session itu karena kita nanti ada musik. Ada musiknya juga. Nah, Pantesan. Jadi yappingnya itu dari sisi teman-teman One Piece Fans Club Indonesia, jamming sessionnya dari sisi teman-teman Kampung Galeri. Oh, performernya nanti teman-teman dari Kampung Iya. Galeri. Oh, kirain ngundang Maki. Duitnya nggak Oh, kan sekali katanya kan isu-isunya dia datang ke Marapton, habis itu mau mampir ke ini Ya, pengen OPFCI. jamming, nyanyi memoris lagi Nah, gitu ya. betul. Oh, tapi nanti teman-teman dari Kampung Galeri bakal bawain lagu-lagu One Piece gitu Ya ininya. ada lah dari teman-teman seniman di sana nanti ada yang perform beberapa. Keren, mantap, keren. mantap. Nah, itu catat Wajib tanggalnya datang, guys buat teman-teman. yang mau ikut, datang aja ramein ke Kampung Galeri itu. Free entry ininya. Free entry, tapi Free nanti kita mungkin ada kayak apa sih istilahnya? Bisa pesen seat kalau pengen pasti dapat tempat, kita ada pesen seat. Tapi nantilah kita reveal di Instagram aja. Oke, tunggu aja. Pantau aja nanti Instagramnya di OPFCI gitu. Oh, tapi terbatas ya slotnya? Iya, apa slotnya gimana? ada berapa? Sebenarnya kita nggak membatasi. Tapi kan namanya tempat. Pasti Oh, ada iya limitnya sih. lah Pasti ya. ada limitnya. Jadi kalau pengen pasti dapat tempat duduk, Mending di book. mending booking Iya, dulu. apalagi nakama-nakama ini ya. Benar. Ya apalagi kan emang One Piece lagi jaya-jayanya ininya fansnya banyak banget gitu. Betul. Dari kemarin tiap kali ada event One Piece kan selalu rame terus ya. Rame. Iya. Komunitas Gile. One Piece sih. Makanya jadi pastikan kalian tidak kehabisan tempat, guys. Gitu. Betul. Nah, Bentar, cut dulu.
Tapi Jadi menurut lupa. Bang Fudo nih sebelum kita berat chapter nih, sejauh ini Ini udah rolling lagi belum? udah. Oh, udah. Oke. Sejauh ini One Piece gimana nih ceritanya menurut Bang Fudo? Sebenarnya banyak yang nggak termasuk saya. Banyak yang agak kecewa soalnya loh kok flashback lagi ya kan. Ini chapter terbaru ini ya, nanti kita bakal lihat nih. Walaupun saya suka ya, flashbacknya Brook soalnya. Oke. Karena karakter favoritnya Brook ya. Iya, Usopp terus Brook. Oke, nomor gitu. 1 Usopp, nomor 2 Nomor satu Usopp, Brook. Wede, berarti cocok banget buat chapter yang sekarang karena Iya. flashbacknya Brook. Iya. Ya, benar. Oke, nah mungkin daripada lama-lama lagi, mungkin langsung aja kali ya kita masuk ke chapter 1184. Ini nih, seru kita nih bedah berat chapter kali ini. Nih. Bener. Termasuk ada yang flashback tadi nanti kita bakal bahas deh. Yuk, langsung kita tampilin dari Manga Plus karena yang asli cuma di Manga Plus. Itu quote-nya di sebelah. Oke, nah ini chapter 1184 nih kasih judul Semua Akan Menjadi Tulang Setelah Mati. Ini sama seperti chapter sebelumnya, referensinya adalah lagu yang ada di chapter ini sendiri kan. Kan yang sebelumnya kan yang Good Mermaid, Selamat Pagi Kanduyung itu. Kanduyung. Pagi Kanduyung gitu. Loh. Bentar, gangguan teknis. Oke, nah di depannya tuh sekarang udah ada cover request lagi. Kalau yang chapter sebelumnya kan color spread ya 2 ini. Nah sekarang udah balik lagi ke request gambar sampul. Brook tersetrum saat sedang mengapung di laut akibat sengatan ubur-ubur listrik. Permintaan dari pembaca dengan nama pena Primo D. Ada Takashi. D-nya loh dia. Yoi. Ubur-uburnya yang sama loh. Iya, ini semua orang pasti langsung note ke sini. Ubur-uburnya Ubur-uburnya matanya Im sama. khas banget. Mata Im sama atau yang di belakangnya Im sama itu tuh. Iya dan yang cocok, ubur-ubur kan immortal ya dalam tanda kutip. Nah, itu. Ada Jadi beberapa cocok banget. Bener. Iya. Oh, sama ini ada cerita juga bahwa di Jepang itu ada kisah di mana kisah monyet dan juga ubur-ubur. Oh, Nah, itu yang mana tuh, Tra? Gue belum nemu dia. Ada. Jadi ada kisahnya katanya ada raja naga gitu di bawah laut. Anaknya lagi sakit. Nah, untuk ngobatin itu adalah harus cari jantung monyet. Oh, jantung Jantung monyet Nah, justru. si ubur-ubur ini diutus untuk Mencari monyet. jemput si monyet. Nah, pas di pertengahan jalan monyet nanya, ini kita mau kemana sebenarnya? Terus kata si ubur-uburnya, ini ubur-uburnya polos banget ngomong bahwa putri raja lagi sakit, butuh jantung monyet. Nah monyet kan pinter, dia ngajak oh jantung gue, dia tanya, lu bawa nggak jantung lu? Kata dia gitu. Hati apa jantung ya? Pokoknya itulah. Pokoknya Lu bawa nggak? Katanya dia nggak bawa, katanya gitu, ketinggalan kata monyet. Kan masa ya gua mau ngasih Iya. jantung gua kan gitu kan, nggak dibawa sama dia. Dia bilang, ayo kita ambil dulu yuk gitu. Nah pas itu ditipu lah sama monyetnya kabur pas nyampe ke darat. Nah ubur-ubur balik, pas ubur-uburnya balik itu rajanya marah. karena nggak dapet. Prajuritnya raja-raja itu suruh si ubur-ubur ini digebukin sampai tulang-tulangnya hancur. Jadi zaman dulu ceritanya makanya ubur-ubur ubur ada itu tulangnya nggak ada tuh tulang. kayak gitu Nah, asal-muasalnya. Zaman dulu tuh ternyata ubur-ubur tuh punya tulang di kisah itu. Oke. Nah, di sini sampai hancur menjadi tulang. Nah, tapi di situ judulnya referensinya bilangnya iya, masuk, tersisa hanya tinggal tulang gitu. Masuk, tapi masuk. ubur-ubur cuma tulang doang. Iya. Nah, orang-orang juga ada yang ngait-ngaitin sama katanya ubur-ubur. Monyet adalah monkey D gitu-gitu. Ngait-ngaitin ke sana, kayak atau nggak Joy Boy monkey-nya atau gimana gitu-gitu. Bener sih. Jadi kan ini kan yang tersisa saat mati yang tersisa ya tulang-tulang, tapi dia yang tersisa ya ininya karena tulangnya udah nggak ada. Iya. Unik. Iya, karena ada juga katanya di satu cerita lagi bilangnya ada jellyfish namanya immortal jellyfish. Emang katanya. ada, iya yang Gitu. tadi udah bilang. Iya. Jellyfish itu beberapa yang kayak mati tuh hidup lagi jadi kayak phoenix sebenarnya Siklus gitu. kehidupannya emang Siklus Iya. kehidupannya begitu. Sama Jadi bisa kayak disebut Im sama immortal. kayaknya immortal gitu ya. Makanya analoginya sama Im sama immortal gitu. Jadi Iya. emang itunya ke sana sih arah referensinya tuh dia dikasih ubur-ubur. Sama kalau judul sebenarnya tadi tuh gua kepikirannya itu tuh referensi ke Bing Sake. Ada satu Oh lirik iya, Bing Sake ada kan ada. yang bagian terakhir gue lupa deh. Mungkin boleh coba cari Bing Sake di yang ininya. Oh, ada liriknya. Ada. Nah, Ini. ternyata akhir-akhir kalau nggak salah. iya, Yang ternyata, akhir. ternyata yang Mate yang kemarin itu pernah dinyanyiin juga katanya sama Brook dulu. Waktu Oh, ada ya? mau ninggalin Fishman Island, Nah. itu Brook sempat menyanyikan Good Morning Mate yang kalau di bahasa Jepang Good Morning Joe.
Oh. Yang Selamat Pagi Ikan Duyung. Iya, iya, iya. Itu sempat dinyanyiin Sempat sekilas. dinyanyiin Pas di dulu. Fishman, Iya. pas dia pergi dari Fishman Island yang Ah. ini ya. Oke, oke. Wah, referensinya Yang terasa. unik waktu itu dia bilangnya single baru. Single Padahal baru. udah pernah Oh, udah. dinyanyiin. Iya. Ternyata udah dari zaman Tipu-tipu Xperia. nih Brook nih. Tapi bisa jadi karena waktu itu belum artis. Iya, waktu itu masih pengawal kerajaan kan Oh, di mungkin dulu flashback. belum disempurnakan singlenya. Iya, Nah, sekarang belum. udah Dulu rilis, masih ngamen rilis. di jalan Nah, ibaratnya. Sekarang bikin album. Iya. Benar. Ya belum dipublikasi ya belum bisa dibilang single. Nah. Ketemu nggak guys yang ini? Nih coba dicari One Piece Wiki Bing Sake, liriknya ada yang Dosedar ini nih. Yang paling bawah. Coba cari juga deh. Oh. Nah, itu tuh. Itu dia. Oh iya. Yang paling bawah sebelum ending Yohoho yang terakhir itu kan ada tuh. Do use dare demo itsuka wa honeo hatenashi warai banashi gitu tuh. Do use dare demo itsuka wa honeo-nya tuh artinya doesn't matter who you are, someday you'll just be bones. Ya refer ke dianya sendiri, refer ke cerita yang flashback ini juga sama ya Iya. ini judul chapternya gitu. Iya. Akhirnya jadi tinggal tulang. Oke, balik lagi ke ini tadi ke cover 1184. Baru awal aja udah Iya, ada baru teori awal ya. udah banyak. Soalnya ini jujur banyak sih dari yang ini kayak tadi yang Im sama. Iya, karena Im sama- soal Brooknya sendiri. Soalnya bisa juga kayak Brooknya kan kesetrum di sini. Apakah ini pertanda? Kan banyak yang bilang kemarin Iya. Straw Hat bakal ada yang mati satu nih di Elbaf. Banyak yang bilang kan Usopp. Terus kalau kata Eno Bening biar impactnya paling kerasa sebenarnya Robin katanya. Kalau gambarnya gini apa mungkin Brook gak Semuanya aja sekalian. Kan cocok logi namanya juga. Malah ada yang bilang Luffy. Iya. Ya Bisa terus diculik. tamat dong kan kalau Luffy mati. Ya kan di endingnya. Oh. Benar. Ada yang bilang gitu tapi ya masa sih. Masalah itu belum Iya. tahu lah itu. Tapi di cover story ini banyak orang yang ini ke Im samanya Ya, ini. yang sih, paling jelas matanya soalnya Im sama. ini ubur-uburnya matanya semuanya unik gitu kan. Maksudnya Oda jarang gambar yang kayak gini ubur-ubur kan nggak ada matanya gitu. Maksudnya matanya nggak kentara. Oke, mungkin itulah buat cover story. Kita langsung masuk aja ke ini nih, ke cerita selanjutnya. Nah ini udah langsung loncat lagi nih. Terakhir kan Shuri-nya masih anak-anak. Nah ini tuh udah langsung dia udah umur 14 nih. Jadi setelah mendengar kabar tentang kecantikan putri kerajaan Esperia yang telah berusia 14 tahun, para pangeran dari 5 negara tetangga pun datang berkunjung untuk melamarnya gitu. Widih langsung tuh ya. Tapi langsung dikalahin, kelihatan banget abis duel cetrang, terus dasar lemah kata saya ini. Maafkan kami, aku menyerah gitu. Langsung dibabat semuanya sama Shuri. Terus langsung itu Shuri bilang, aku sama sekali tak tertarik dengan pria yang lemah serta pria yang tidak bisa bermusik. Bermusik? Tanda seru. Gitu. Ini Shuri-nya waktu di chapter sebelumnya tuh dia masih umur berapa ya? 7 7 atau 8 ya kalau nggak salah. Pokoknya masih bocil lah. Berarti sekitar kira-kira 7 atau 8 tahun setelahnya sih. 7 tahun setelahnya lah gitu kalau misalnya waktu itu dia umur 7 tahun nih. Jadi sekarang udah umur 14, udah lebih dewasa. Bajunya kalau dilihat-lihat Mirip-mirip. mirip Gunko yang di Elbaf sekarang. Iya. Ya nggak sih? Cuman bedanya ya dia nggak pakai rok, dia pakai ya kalian tahu Nggak usah sendiri lah ya yang di Nggak usah Elbaf nggak disebut. usah disebut itu. Sama tangannya lebih kedodoran. Tapi yang kalau di yang Elbaf kan tangannya kedodoran gitu, cuman itu yang berubah jadi jarumnya, yang tanda panahnya Tanda dia panah, ya. berubah jadi kain gitulah semacam itu. Yang unik, coba di scroll ke atas dikit. Atas Dia dikit. kan sebut 5 negara nih, 5 negara tetangga. Kalau nggak salah, ini mungkin kalau salah teman-teman koreksi di komen ya. Soalnya seingatku, ini itu referensi Kaguya Hime sama. Kaguya Hime sama yang mana ini tuh? Yang dia itu dilamar oleh 5 negara juga, pangeran 5 negara juga terus ditolak. Itu referensinya dari situ kalau nggak salah. Nah, di ceritanya Kaguya Hime sama, kayaknya aku kudu nyari sih ntar. Ini kudu nyari dulu, tapi seingatku di ceritanya itu suatu waktu dia bakal diambil ke bulan kalau nggak salah. Bentar Lagi-lagi tuh. bulan ya referensinya ya. Karena Iya sih. One Piece hubungannya sama bulan lagi. Tapi soalnya emang ada teori yang si Gunko ini emang dipilih sama si Im Im sama. Hmm. Soalnya di chapter 11 aduh gue lupa chapter berapa 1150 berapa pokoknya yang flashback soal Davy Jones pas si Sebek masuk ke Flower Room
itu yang ada di sampingnya Im Sama itu kan si Gunko. Iya. Gitu. Kenapa dia bisa ada di situ? Maksudnya itu kan ruangan yang mungkin kayaknya khusus banget. Gorosei aja kayaknya nggak pernah Iya, digambarin makanya. ada di sana gitu. Betul. Cuman Gunko yang entah gimana bisa ada di situ. Ya entah mungkin dia jadi kayak semacam kesayangannya Im Sama gitu kan. Iya. Yang unik, kita kan tahu Imu sama tuh pengen nangkep Vivi ya. Iya. Rambutnya sama-sama biru loh. Iya, Nah, sama-sama biru. itu. Betul. Bisa Itu. jadi dari mungkin dalam tanda kutip udah bosan sama Gunko. Bosen. Sekarang dia mau cari Vivi. Iya. Bosen maksudnya ini ditemenin sama Gunko Iya, kan iya, iya. maksudnya. Kan udah bosan 70 itu tahun. maksudnya ya karena udah kelamaan mungkin Ah. buat mempertahankan fisiknya sekarang mungkin butuh energi. Dia nyari yang baru Yang lebih bisa muda. jadi. Ya, benar. Sekaligus semper teori nih, Bagi harus hati-hati nih. Bisa Wapol diincer Im juga Sama. tuh. Wapol juga tuh. Wapol masih agak ungu. Oh, iya, Kalau Bagi sama Vivi itu benar-benar biru iya. rambutnya. sih. Niji juga berarti Niji ya. Niji juga. Finsmoke Niji. Pokoknya semua yang rambut biru tiba-tiba Harus diincer Im hati-hati, Sama. bener. Kan kita nggak tahu ininya Iya. Im Sama. Seleranya nggak tahu. Orientasinya ya. Seleranya. Siapa tahu dia belok. Rambut biru. Nggak, oke, balik lagi ke ini 1184. Oke, nah nextnya tuh ini Putri Syuri kata Brook. Kudengar Anda menghajar para pangeran yang datang ya? Itu benar, Brook. Kau suka dengan wanita yang kuat kan? Aku, nah ini ke bawahnya dulu dikasih lihat. Sekarang Brook gelarnya apa sekarang? Masih Komandan Kesatria Pengawal. 27 tahun ya. Ya, udah 27 tahun benar. Tapi udah tua banget mukanya. 7 Bro, tahun kesini. berarti sejak yang itu Brook terakhir 20 deh. Di yang chapter Iya, sebelumnya. berarti 7 tahunan. Udah lewat 7 tahun berarti. Oke, sekarang naik lagi ke atas. Nih, aku sudah jadi kuat loh sambil centil-centil gitu sih. Ini tambah imut dan Infonya. mengemaskan. Anda benar. Anda ininya ya sopan ya si Brook ya. Terus mungkin nanti dadaku juga akan bertambah Astaga. besar lagi. Aduh, Gunko, Syuri ini. Hentikan. Orang seperti Anda tidak sepantasnya bersikap begitu, kata si Brook. Apaan sih? Bicaramu seperti papa saja. Tahu-tahu langsung, Nona cantik, sudikah kiranya Anda memperlihatkan pakaian dalam Anda padaku? Justru kau yang tidak sepantasnya bersikap begitu, tahu langsung dilempar. Tapi ini berarti Brook emang udah genit tuh dari zaman dulu sih. Iya. Kan ada beberapa teori yang bilang katanya Brook tuh jadi suka minta cewek ngasih lihat celana dalamnya karena dia sendirian selama 50 tahun di Florent Triangle. Jadi Memang dasarnya kayak gini. ternyata emang dasarnya kayak gini aja mesum Bawaan dari pabrik dulu. ya. Iya. Yang lucu ada teori unik itu yang bilang yang bilang kalau mungkin Gunko pakaiannya kayak gini gara-gara deep inside dia tahu seleranya Brook. Oh, iya. Bener. Jadi tanpa Brook harus minta melihatkan Perlihatkan, dia sudah pakai. dia udah perlihatkan. Iya. Bener. Tapi ya kali sih. Tapi itu cocoklogi yang masuk. Entah kenapa mungkin dalam pikiran bawah sadarnya Gunko ya dia Iya. berusaha impress atau pokoknya berusaha menarik hatinya Brook. Makanya pakaiannya jadi Iya. gitu. Soalnya kan deep inside dia tetap suka lagunya Brook gitu. Iya Iya, bener. bener. Makanya dia bisa tersadar sewaktu itu kan Iya. sempet tersadar sedikit pas lagi dipengaruhi Im Sama. Bener juga. Pantesan bajunya berubah dari pakai rok jadi cuman itu doang. Aduh, dikasih lihat lagi. Kenapa dipajang ininya? Oi, untung bukan bulan puasa ini. Bahaya. Oke, balik lagi ke 1184 tadi habis dilempar pedang sama Gunko. Nah, nyanyi lagi nih Brook tuh. Baik sapi maupun katak ini mau kita nyanyiin pakai nada Big Sake masuk loh. Nggak bisa. Masuk tahu? Iya. Coba. Baik sapi maupun Maupun katak, baik budak maupun maupun raja, raja, semua semua akan jadi tulang tulang setelah setelah mati. Cocok semua. Masuk. Lagunya Big Sake tuh masuk hampir ke semua lirik. Antara itu atau enggak ya tadi penerjemahnya si Rizal Eka udah memperhitungkan itu. Jadi bikinnya pakai nada itu lah biar masuk. Soalnya gue nggak tahu deh. Gue lupa yang Inggrisnya apakah masuk juga atau enggak tuh kata-katanya. Boleh coba dicek yang Manga Plus versi Inggris. Apakah liriknya sama baik sapi maupun katak? Oh ya sama. Oh iya benar. Tapi nggak masuk ke ini Big Sake. Tuh, cows and frogs and slaves and kings. Nggak We're enak. all bones. Nggak Nggak enak. enak. Kata-kata Nggak masuk, terlalu nggak masuk. pendek-pendek. Ya, we're all bones when we die. Tapi ya ini, we all bones when we die yang jadi judul chapternya sekaligus referensi ke itu tadi ke lagu Bing Sake-nya. Makanya tapi kalau yang Indonesia cocok sih. Cobain aja masih masuk kok ini liriknya tuh. Sengaja Semua. kayaknya ya. Iya. Kayaknya sengaja. Semua akan jadi tulang di akhir hayat mereka. Yo ho ho ho. Oh iya. Ho, 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 tuh. Pas kan? Iya benar juga.
Langsung Suri gitu. Aku sangat suka dengan lagu-lagumu Brook. Tuh. Paduka Raja juga mengatakan hal yang sama. Terus langsung kata Suri, Brook kau ini sungguh menyukai papa ya? Juga mama sih, karena di chapter sebelumnya Brook naksir banget sama Queen Candle. Terus itu benar, ayah putri adalah penyelamat nyawaku. Seandainya tidak pernah bertemu beliau, pasti sekarang aku sudah menjadi tulang belulang sambil nyanyi. Nah, Terus flashback terus lagi. langsung flashback lagi. Nah, flashback lagi ini banyak sebelum masuk ke situ banyak yang komplain, mungkin komplain ya karena kemarin kan yang pas God Valley udah banyak yang komplain tuh, terutama Eno salah satunya yang bilang flashback dalam flashback ini Oda males banget gitu, lazy writing lah bisa dibilang gitu. Nah, tapi kalau menurut gua kayaknya ini enggak. Kalau menurut Fudo juga kayaknya masih make sense ya kan. Soalnya tadi kita kan udah sempat ngobrol di balik ini, menurut kita tuh make sense karena ini di chapter ini yang cerita itu Brook. Dan di dalam ceritanya pun yang masih cerita soal flashbacknya lagi, itu tetap Brook. Jadi tetap dari POV-nya dia. Sementara kalau God Valley, itu tuh yang cerita kan Loki yang cerita awalnya. Dia cerita pengalamannya Harald. Harald masih muda, terus tiba-tiba loncat ke God Valley. Nah, sementara Harald kan gak ada di God Valley. Jadi kalau cerita Harald, mungkin lah Loki masih ngedengar dari bokapnya sendiri sebagai anaknya. Tapi kalau cerita God Valley, Harald aja mungkin dengar dari Rox. Dan sementara udah gitu baru dioperin lagi ke Loki. Jadi bisa dibilang itu semacam kayak unreliable narator gitu kan. Karena udah dua level tuh. Mungkin ada informasi yang hilang atau jadi miskom di situ gitu. Jadi cerita God Valley-nya bisa jadi malah jadi nggak bener kalau kayak gitu. Nah itu kalau itu dibilang kurang tepat, gue masih bisa setuju yang flashback God Valley. Tapi kalau yang ini menurut gue masih tepat kok, masih oke. Soalnya yang cerita masih Brook. Jadi Bener. kalau misalnya Brooknya ceritanya lompat ya. Ya itu kan emang wajar dia yang ini Iya, wajar. iya. Soalnya dalam cerita storytelling itu kan kadang kita butuh nggak bisa selalu linear. Soalnya kita butuh yang namanya suspense. Apalagi ini kan manga mingguan gitu ya. Jadi chapter lalu mungkin ditampilinnya Brook yang udah dewasa karena di situ ada suspense-nya dulu nih, sebelum ditampilin yang kecil dulu baru yang udah gede. Bisa aja maksudnya Oda bisa aja bikin runut timeline-nya jadi ditampilin Brook yang masih kecil, baru Brook yang udah remaja, terus Brook dewasa. Tapi kan jadi nggak menarik, suspense-nya mungkin nggak dapet. Sama gitu. mungkin lebih ke konteks juga. Jadi Bener. ketika kita flashback pertama kenapa dikasih lihat Brook agak gede supaya kita konteksnya bertahap. Betul. Kalau kita dari kecil kita nggak tahu nih ini maksudnya kenapa Maksudnya mau dijadikan kayak kemana? gitu. Iya, Bener-bener. Istilahnya kalau di ini film tuh jadi kayak establish dulu gitu. Establish ininya penonton dulu kemana nih? Oh, Esperia, bla bla bla, gini. Paling cocok ya pas Brook tadi udah gede itu, bukan yang pas masih kecil. Dikasih lihat Shuri dulu sama Suri Gunto. dulu, bener. Terus baru flashback kecilnya lagi Brook biar yang masih konteksnya kecil. kelihatan. Iya. Karena soalnya pas flashback Brook kecil, Shuri belum ada. Jadi nggak make sense. Karena kan Brook lagi di masa depan itu ceritanya lagi cerita tentang dia sama Shuri dulu kan. Jadi masih gitu. masuk sih bridging-bridgingnya. Betul. Jadi buat kita sih flashback di dalam flashback yang kali ini nggak terhitung lazy writing atau jelek lah gitu. Seperti yang orang-orang banyak komplain gitu. Gitu kira-kira. Oke, balik lagi ke 1184-nya. Nah, yang Brook tadi 11 Okra tahun. bilang nih, Brook 11 tahun dan mukanya jujur mirip banget sama Teach kecil sih yang di God Valley. Ya, Ya, Enggak, ini mah Tits, ini mah bukan. banyak banget ya teorinya. banyak. yang Entah menduga bahwa Brook punya hubungan darah lah ya. Nah, iya teori yang paling banyak diinin orang-orang itu Brook adalah kakaknya Teach atau semacamnya gitu, Ya, atau since kita nggak tahu kan pamannya entah siapanya. Di sini kan juga belum diceritain bahwa Brook ini punya keluarga gitu kan. Diceritain tapi udah meninggal. Dia Kalau- cerita lewat lagunya ada di bawah Iya, kalau nanti. di lagunya kan ayah, ibu, adik. Oh iya adek, benar. Iya, nanti Ya agak ke makanya bawah itu lah. kakaknya kemungkinan kakaknya Teach nih atau kakaknya Sebek atau siapalah gitu. Kalau kakaknya Tis kejauhan sih. Kayaknya Teach Mungkin kejauhan Rox. ya. Kayaknya benar-benar kayaknya Sebek sih, Rox di Sebek kayaknya kakaknya. Soalnya mirip. Rox di Brook dong. Antara Devi di Brook Iya, atau Devi Rox di di Brook. Davy di Brook kayaknya. Soalnya emang Brook juga di sini juga di flashbacknya dia tahu-tahu 11 tahun gak diceritain dari mana kan asal muasalnya. Iya. Dan yang paling menarik, God Valley sama Esperia itu sama-sama di West Blue. Iya, benar. Ya sama satu lautan kan. Jadi ya make sense juga kalau andai kata nih ya orang tuanya Brook itu adalah clan Davy yang dari God Valley main ke sini gitu, Atau terus dia mungkin ditinggal. klan D yang lain yang masih berhubungan dekat secara darah ya. Bener. Masih satu wilayah gitu. Tapi gue nggak suka sih. Jadi ya apa kalau dengan teori itu ya, jadinya itu kayak benar tadi kata Bang Fudo juga apa
SHP jadi orang-orang penting semua Iya. isinya. Nggak harus semua SHP Iya. itu punya hubungan darah dengan orang penting. Betul. Bener, betul, bener, betul. bener, bener. Justru Ya. kita awal-awal sukanya karena mereka tuh orang-orang biasa yang ngumpul Nobody aja, gitu. iya. Bukan nobody banget lah, maksudnya ya bukan orang yang punya privilege banget gitu. Ya dari zero to hero lah. Iya, Iya, pengennya kayak gitu, bener. bener. Walaupun ya Usopp itu anaknya Yasop, Luffy itu anaknya Dragon, tapi kan kita tetap dikasih lihat perjuangan. Betul. Masalahnya makin kesini mulai Kok dari Sanji, Sanji. terus Zoro, Iya. terus Zoro nyara anaknya Shimotsuki, Iya. terus Iya, iya. Brook kalau misalnya ternyata juga ini kan kayak Clan Davy juga Iya. gitu. Waduh, jadi Terus tiba-tiba Chopper God of God Forest, Forest, gitu terus kan. Frankie ternyata anaknya Queen. Queen. Iya, benar, benar, benar. Walaupun Udah dikonfirmasi ya. iya udah dikonfirmasi yang Frankie lewat di SBS. SBS atau book of Databook Databook, dulu. Databook, Vivercard Databook. Databook itu lebih ke petunjuk soalnya tanggal tahun lahirnya kalau nggak salah itu mirip sama Tahun di mana si Frankie ditelantarin Iya. orang tuanya lah gitu Iya. intinya dia Pokoknya bilang. tahunnya masih nyambung lah. Ya, ya, ya. Yang Secara timeline masih masuk Databook gitu. sama data punya Queen sama Frankie itu masih masuk. Nah, Betul. kemudian Daya nanya di SBS. Ya, Terungkap lah kalau beneran Frankie itu anaknya Queen. Benar-benar anak. Iya. Tapi Oda tuh gitu ya, kalau orang nggak nanya dia nggak mau ngasih tahu gitu ya. Iya. Ya iya sih. Iya. Karena jujur emang nggak ada relevansinya. Maksudnya Queen sama Frankie punya hubungan darah ya nggak ada ininya sama cerita. Iya, nggak ngaruh sama Nggak cerita. ngaruh, Makanya gitu. itu juga alasannya kenapa ceritanya Zoro itu Nggak nggak dimasukin. dimasukin ke cerita utama. Soalnya kalau dimasukin ke cerita utama, kita akan melihat Zoro sebagai kayak reinkarnasi Ryuma. Padahal enggak. Ya, ya, Ada ya. tujuannya dia nggak masuk ke cerita supaya kita melihat Zoro sebagai Zoro. Zoro, Ya. bener. Itu. Bukan karena dia keturunan Ryuma atau apa, biarinlah fans-fans yang ini aja berteori itu menghubung. Walaupun kayak Sanji, kayak Luffy relevan ke cerita. Hmm. Sementara kayak Zoro sama Frankie nggak relevan. Iya, benar. Balik Benar, lagi benar. gimana Oda menceritakan. Jadi kalau misalnya Brook nanti diceritakan keturunan Devi, walaupun ada part yang nggak suka, tapi balik lagi gimana Oda menceritakannya supaya kita bisa Mengemasnya menerima. gitu Setuju ya. sih. bener. Gimana cara Oda masaknya aja lah ya, Benar, ikat benar, istilahnya benar. mah gitu. Kalau Oda masaknya bener ya pasti enak-enak aja sih Iya. gitu. Yang penting jangan kayak flashback dalam flashback yang God Valley itu kurang, jujur. Ya karena Karena itu tadi, karena nggak ada apa ya, ya kita ngerti lah maksudnya Oda diburu waktu juga karena nggak ada momen yang pas lagi buat cerita God Valley selain di situ, tapi ya itu tadi karena nggak ada narator yang aslinya. kecuali Gaban di situ cerita juga. Nah, Kayaknya itu. sih cerita juga deh Gaban. Mungkin Gaban. harusnya Oda itu karena Gavan juga di situ, harusnya Gavan juga ngasih konteks Harusnya. mungkin ya. Benar. At Nggak least- Loki semua. Iya, at least jangan pas si Rocky cerita, jadi mungkin dipotong dulu, terus Gaban kayak nambahin, dikasih lihat. Jadi oh ini yang cerita sekarang Gaban, bukan Loki lagi. betul, Soalnya betul. kalau yang sekarang kan kalau kita lihat potongan panelnya tuh ya seolah-olah Loki yang cerita dari awal sampai akhir, gitu. Padahal cuma dikasih 5 menit kalau nggak Iya. salah. Sama Haji kan cuma dikasih waktu bentar tapi ceritanya Iya, panjang. jadi panjang, berchapter-chapter. Mana gosip cewek lah. Iya bener. Kayak Jadi lagi ngegosip si Loki-nya. kebayang ceritanya cepet banget. Oke, balik lagi ke flashback yang Brook tadi. Nah, ini dikasih lihat Brook umur 11 lagi ngintip sebuah sekolah musik, terus dia ngomong, asiknya aku juga ingin sekolah, aku ingin memainkan alat musik sungguhan. Suaranya merdu sekali gitu. Jadi Brook kayaknya emang dari dulu emang punya mimpi jadi pemusik, terus tiba-tiba, hey, dasar bocah kotor, lagi-lagi kau mengintip kemari. Baru diusir. Maafkan aku, dia langsung dikejar pas satpamnya gitu. Hus. Para siswa jadi ketakutan tahu. Ih, baunya busuk deh. Orang sepertinya adalah aib bagi negara ini gitu. Parah banget. Parah banget langsung. Tapi ini bukan di Esperia kan? Esperia Esperia harus. Di Esperia ini? Kan Masih si, Esperia. ada si Leuven-nya, rajanya di sini. Oh, oke. Gue Nah, belum baca biasa. Di satu sisi sebenarnya yang kayak gini tuh gue langsung keingetnya mirip sama Goa. Ya Fuchsia Fusi- yang tempatnya Luffy kan. tempat lahirnya Luffy karena ada negara yang maju yang bersihnya lah gitu yang orang-orang elitnya tinggal, ada tumpukan sampah yang dimana orang-orang kayak Brook ini tinggal juga gitu. Coba lihat deh ke bawah ininya. Next. Nah ini tempat pembuangan sampahnya gitu, tempat tinggalnya Brook ya kan mirip kayak apa Grey Terminal yang Iya, di mirip. Iya bener. Goa. lagi. Sampah-sampah semua. Ini disebut nih, ayah, ibu, dan adikku Nah. semuanya telah mati kelaparan. Bener, itu dia makanya kita tahu Brook
Jadi ini dia nyanyi lagi, cuman ini mungkin kita nggak bisa nyanyiin, nggak masuk sama Big Sake. Nggak tahu nadanya gimana. Kayaknya Raja Sialan, Raja Brengsek. Suatu hari nanti aku pasti akan bermain musik sungguhan. Ayah, ibu, dan adikku semua telah mati kelaparan. Kenapa hanya aku yang masih hidup? Perutku kenyang setelah makan katak berkutil. Raja Sialan, Raja Brengsek. Nah ini yang bikin banyak berteori kalau Brook punya adik. Iya, Jangan-jangan Brook dari kakaknya sini. Sebek. Siapa tahu Sebek kabur ke God Valley abis itu gitu, ternyata selamat atau lain-lain. Tapi di satu sisi dengan pernyataan Brook ini, gue jadi pikir sebenarnya Brook ini salah satu anggota SHP yang paling tragis sih. Kalau Iya. dipikir-pikir, berarti dia udah 4 kali ngalamin kehilangan semuanya itu loh. iya. Pertama yang ini keluarganya nih. Yang kedua Esperia. Pastinya kan soalnya di masa depan kita udah tahu sendiri Esperianya udah nggak ada. King Leuven, Shuri sama mungkin ratunya gitu kan Leuven yang dia bilang orang yang menyelamatkan nyawanya terus dia bilang makanya dia benci sama Gunko karena orang yang telah membunuh penyelamatnya gitu. Jadi bisa dibilang itu momen kedua di mana Brook kehilangan segalanya tuh. Yang ketiga Rumbar Pirate sama Labun. Kehilangan segalanya lagi yang pas dia main konser sendiri sampai yang tinggal dari kuartet, trio, duo, solo gitu kan itu momen kehilangan yang terakhir ya yang sama SHP pas mereka Sabodi. Sabodi Iya. pencarian Makuma. Jadi kebayang banget Brook ini udah 4 kali ngalamin apa ya patah hati lah bisa dibilang Patah itu hati. bener-bener hancuran mental makanya bisa dibilang dia salah satu kru SHP yang paling santai, bukan santai sih apa ya gimana ya, paling nerima gitu, Iya, paling legowo. paling legowo. Itu yang paling Ya kan? aku suka dari karakternya Brook. Jadi Brook yang sekarang kenapa dia suka ngomong sendiri, bercanda sendiri, ketawa sendiri, nggak dicuekin sama yang lain pun dia kayak Tetap bodo happy amat aja ya. gitu. Ya itu karena Ngomong sendiri. dia Masa ada yang lalunya- nemenin aja udah seneng. Bener, Gitu. bener. Ini ngasih semacam insight, jadi makin dalam lagi nih kita kenal karakter Brook gitu. Layer Kenapa kelakuannya karakternya. aneh gitu? Karena ya itu masa lalunya setragis itu, sekelam itu, jadi ya make sense sih dengan kelakuan Brook yang sekarang tuh kita jadi makin suka sejujurnya. Yang aku suka dari One Piece itu kan layer karakternya itu nggak perlu diceritakan secara gamblang. Kita bisa menganalisa itu sendiri. Betul, Sedalam itu loh karakternya Brook. Yang Iya, asik kan gokil, itu gokil. kan. Gokil. Ini jujur emang jadi semacam apa ya? Apalagi buat fansnya Brook kayak Fudo Iya. pasti jadi lebih jatuh cinta lagi dia sama Brook gitu. Karakternya emang Yang aku penasaran Hmm? setragis apa Hmm. Esperia nanti. Hmm. Soalnya kan Gunko itu dia sampai nggak pernah ngebahas Gunko, nggak pernah ngebahas Suri. Bener. Dia nggak pernah ngebahas Esperia, Nggak pernah cuma ngebahas dimention. sekilas banget. Sampai terus kemudian dia jadi bajak laut. Ya, iya. Separah apa traumanya dia sampai dia nggak mau membicarakan Esperia itu yang aku penasaran. Ini dia, itu dia Setraumatik bener. apa gitu. Bener. Seenggaknya kalau soal Rumbar Pirates dia masih cerita gitu, soal Labun sama ini momen-momen terakhirnya. Soal Esperia satu-satu yang dia mention, dia bahkan nggak pernah nebut namanya, dia cuma bilang pernah jadi pengawal di suatu kerajaan. Iya. Udah itu aja, nggak pernah bilang itu Esperia, nggak pernah bilang apa-apa. Mungkin bener kata Fudo, yang terjadi sama Brook nih di akhir flashback ini kita bakal melihat sesuatu yang mungkin bakal tragis banget buat Brook nih. Sampai bilang ke Suri, Gunko atau Gunko kan bilangnya itu bahkan dia nggak mau mengingat-ingat Suri. Iya, Iya dia nggak kan? mau ketemu lagi Nggak sama mau- Suri. Heeh, bener-bener Saking nggak traumanya gitu. Wah, gile guys. Jadi makin nggak sabar lihat endingnya, tapi nggak siap juga mungkin ya kalau harus ngalamin ini lagi. Waduh, pasti Patah bakal hati banget. patah hati banget sih Hati. nih. Gile. Pokoknya siap-siap nih, pasti kita bakal dapat backstory yang sedih lagi nih. Apakah setara Kuma? mau. Duh, Kuma nangis sih. Iya nggak sih? Itu gimana kalau menurut kalian bakal lebih sedih? Bisa jadi. Bisa jadi lebih sedih dari Yang- Kuma nih. Mungkin dilanjut dulu nih. Oke, Ada mau oke. pengen Nanti kita ini deh di akhir. Coba lanjut dulu mungkin biar sebelum ke ini. Balik lagi ke 1184. Nah, intinya pas dia lagi nyanyi-nyanyi di depan anjing-anjing liar ini Itu lasso tiba-tiba ya, kok? mana? Rufen. Di atas tuh. Bukan Lasso. dong. Mentang-mentang miri panjang Kanan ya. bawah tuh. Yang itu lasso sebelum makan buah iblis. Enggak, Balik ya kebalik. Kan pas senjata. Bukan anjing. Salah. Iya, lasso kan harusnya senjata yang makan ini, bukan anjing. Oke. Next. Terus, nah ini tiba-tiba Leuven datang. Lirik lagu yang sangat buruk. Apa kau yang membuatnya? Hidungnya itu loh. Nah ini juga langsung banyak yang nyamain. Kayak Rox ya. Kayak Rox.
dari bentuk hidungnya, bentuk mukanya gitu kan, alis dan segala macem. Bahkan rambutnya aja mirip sama siluet Rox yang pertama. Iya sih. Siluet Sebek, walaupun ya nggak tahu ya. Ini kan kita belum bisa lihat warna aslinya ya. Kalau Rox kan lebih ke biru, hitam, putih. Sementara kan kalau teorinya yang episode sebelumnya kita bilang adalah Wapol. Bapaknya Wapol. Soalnya dari segi ini mirip. Walaupun ini sih desain Ruven ini Mm-mm. nggak tahu mungkin teman-teman udah bahas minggu lalu. Ya, yang soal Beethoven ya. Gitu. Mirip Beethoven kan. Jadi Benar. bukan mungkin referensinya bukan Sebek, nggak disengaja tapi Uh-uh. lebih ke Beethovennya. Ya, betul. Kebetulan aja mirip. Kebetulan Iya, mirip. iya. Soalnya jujur emang kemarin juga kita sempat kelewat karena yang episode kemarin tuh kan kita durasinya terlalu panjang. Jadi kita Iya. belum sempat bahas selalu ini. Ada yang komen juga soal itu Beethoven. Emang Beethoven rambutnya berantakan Iya. gitu sih, Iya, bener. Jadi bisa jadi bukan karena Sebek, bukan karena Wapol ya karena emang desainnya aja kebetulan mirip. Oke, balik lagi. Terus abis itu si Leuven bilang, omong-omong benda itu Ini ini biola. Dia bikin Itu dari biola. apa sih? Dia bikin dari kayak botol bekas Kasian gitu-gitu. banget. Ngikuk, Tuh. ngikuk. Aku membuatnya dari botol bekas dan kawat. Suaranya bagus kan? Gitu. Ya, terserah kau aja. Biar cepat kata Leuven. Terus sebelumnya Om juga pernah datang kemari kan? Apa Om adalah penggemarku? Kata si Brook sambil senyum tuh. Bajunya lucu lagi, Dai. Die. Oh iya. Baru Bajunya ngeh lagi. Dai. Iya, saking pesimisnya tapi kontras ya maksudnya Brooknya happy gitu tapi bajunya gini. Ya kayak karakter Brooknya sekarang. Bener sih. Dalamnya traumatik, Luarnya kelihatan happy. happy. gitu terus. Ya. Itu sebuah pelajaran bagus banget sih guys. Jadi apapun yang terjadi sama hidup kalian ya happy aja kayak Brook gitu. Dia udah 4 kali hancur mentalnya dan 4 kali bangkit lagi lah bisa dibilang gitu kan. Jadi ya dia happy aja. Ya, itulah motivasi yang sangat baik dari Coach Steve. Jangan lupa Salam subscribe. super. Oke, terus langsung ya bisa dibilang. Omong-omong, aku ini bukan Om. Usiaku baru 21 tahun loh. Kata si Aku ini Steve. bukan Om. Terus apa? Mukamu tua banget. Yo, pasti hidupmu juga sulit ya langsung diketawain. Jadi yang mukanya tua tuh hidupnya susah semua ya kalau kata Brook. Kata Brook. Terus ini, ya tawamu aneh sekali. Yo, kalau begitu kau panggil abang saja deh. Abang. Nah, ini jadi alasannya Awal kenapa mulanya ya. awal mulanya Brook manggil itu big bro atau abang. Soalnya kan di chapter sebelumnya dia memang manggil abang kan. Terus banyak yang bilang apa Brook itu adeknya Leuven, walaupun nggak mirip. Nah ternyata terjawab di sini. Brook itu jadi bukan saudara kandung lah bisa dibilang gitu. Teman ya adek angkat aja gitu. Semacam Ya, kayak- abang-abangan ini dia. Kayak es Luffy Sabu gitu kali Bener. Iya. Semacam es Luffy Sabo aja gitu. Sama Nah, Lau sama Corazon. iya. Iya. Jadi kayak abang-abangan. Abang-abangan. Abang Nah. ketemu gede. Bener. Terus sebagai tanda persahabatan, aku akan mentraktir abang makan. Hari ini aku berhasil menangkap belalang dan katak loh. Nah ini tadi yang katak Traktir berkutil. makan. Yang di lagunya dia tadi. Iya. Katak berkutil tuh Itu ini. lihat kataknya udah ada giginya lagi. Katak Iya, monster lagi. iya. Blup blup blup. Ya, gila ini makanannya. Tapi ya iyalah tinggalnya di tempat pembuangan sampah. Terus, Wah, enaknya. Wah enaknya. Aku menggunakan bubuk kari sebagai bumbu rahasia. Aku mencurinya dari kapal angkatan laut yang kadang lewat dekat sini. Kalau menggunakan bubuk itu, makanan apapun akan terasa seperti kari. Bumbu rahasia hebat ya kan? Yo. Itu kalau apa padanannya kita mungkin kalau kita bikin masak dikasih bumbu Indomie. Iya. Apapun jadi enak. Itu micin sebenarnya Iya. sih. Micin di dunia One Piece. Apapun Iya. dikasih micin enak. Mirip-mirip itulah ya. Benar, Semacam benar. itu sih harusnya. Campur apapun enak. Bener. Terus di sini ya Leuven sebagai raja, walaupun dia nggak ngomong ya, dia jadi ngerasa apa ya, Kontras. terenyuh mungkin tersentuh gitu. Ini gue sebagai raja gue menikmati hidup yang enak tuh kayak ini. Sup hari ini dibuat menggunakan air laut dari kepulauan Euro. Lalu ada kerang abalon dolar yang dimasak dengan anggur merah serta daging sapi rupe kualitas A6 gitu. Itu kayaknya wagyunya dunia One Piece tuh. Rupe Wagyunya. kualitas A6 Ini gitu. pakai mata uang semua loh kok nggak. Iya, Euro, dolar, rupiah. rupe kan Iya. India, benar. Semuanya referensinya ke sana. Jadi dia langsung ngerasa terenyuh gitu. Dia bisa hidup enak, sementara ada rakyatnya di negara dia yang kelaparan sampai kayak Brook gitu. Ini juga bagusnya One Piece. Show don't tell. Jadi nggak Nggak dipaparin, ada dialog, nggak cuma gamblang, dikasih lihat bener. doang. Bener. Leuvennya juga nggak ngomong apa-apa, cuman yang ini aja semacam nge-flashback di dalam pikirannya dia gitu kan. Terus, pangeran, Nona ini adalah putri dari konglomerat Sultan.
Sufran, sorry Sufran. Sultan. Serta merupakan lulusan terbaik Akademi Enoa tuh. Mirip sama Nami ya. Semuanya Nami ya. Semuanya Nami lagi. Apakah ini ibunya Nami Nah, yang hilang? Semua Nerona? aja. Iya, semua aja kita sangkut-sangkutin ke sana cocok lagi. Terus dia saking irinya terhanyutnya gitu loh emosi sampai di kayak bengong gitu. Terus Brook, "Abang kenapa? Abang menangis saking senangnya ya?" Iya, terus tuh kan dia mikirin tempat ini juga masih bagian dari Esperia katanya. Kayak gua Kingdom banget ya kan. Bener. Iya. Cuman bedanya kalau rajanya Gua Kingdom nggak peduli sama kriminal. Kalau ini tuh campuran Gua Kingdom sama Alabasta. Ya. Kan Alabasta juga mirip, si Vivi suka nyelinap keluar gitu, nyelinap ke berbaur sama rakyat jelata gitu. Ini juga mirip jadinya tuh. Terus aku hanya sedang agak lelah, tapi aku senang kok. Terus dia makan kodok. Dia makan kodoknya Kodok beneran. perkutnya haup. Terus langsung kesambar petir. Itu langsung dia paksa telan kan? Enggak ya? Enggak, pokoknya dimakan terus kayaknya entah enak banget, entah rasanya nggak enak, tapi dia menahan diri gitu. Kalau ngelihat dia jatuh sih kayaknya nggak enak ya itu yang Iya, sampai gambar terguling setelahnya. soalnya. Nggak enak, tapi dia nggak enak Ngomong. aja gitu ngomongnya sama si Brook gitu kan. Gitu. Terus, rasanya begitu enak sampai membuat tubuh abang gemetar ya. Pasti begitu kan? Syukurlah. Oke, kalau begitu, ayo kita bernyanyi. Si itu Levan masih belum bisa ngomong nih. Masih sibuk nelen kodok kayaknya. Abang tidak perlu memberiku uang. Soalnya kita sama-sama orang susah kan? Gitu kata si Brook. Dia Terenyuh nggak sih. tahu. Dia Kasian banget. kasihan banget sih bener-bener si Brook ini tuh. Terus kayaknya abis itu mereka jadi makin sering ketemuan gitu kan. Si Leuven ngebawain ini itu buat Brook tuh, bawain minuman. Tapi itu minumannya kenapa ada gambar tengkoraknya sih yang gua heran sejujurnya. Minuman keras nggak sih itu? Yang satu minuman keras oke lah. Ini kayak racun Kayak jadinya. racun iya. Terus ada mereknya cuman walaupun gak jelas ya itu Nggak, tulisannya minuman apa. keras kan membunuhmu kok. Ya iya sih. Kayak membunuhmu. Kayak rokok. Bener ya, bener juga sih. Bisa jadi juga di negaranya dia ada simbol kayak gitu biar mengingatkan kalau alkohol membunuh. Nah, Bener banget. Bener. Pesannya itu ya. Soalnya iya kan ya nggak tahu ya. Pesan layanan masyarakat nih. Pesan layanan masyarakat dari Oda mungkin yang ya. mau sponsor boleh ya. Itu tuh Brooknya jadi suka mabok-mabokan tuh. Minuman pakai botol. Iya tuh Air dia. putih. Itu kan nggak tahu dia minum apa. Oh iya benar. Bisa aja soda. Bisa aja botolnya doang. Oh, iya. Isinya soda kan nggak Oh, tahu. iya, Kita nggak ada yang iya. tahu. Tapi dia seneng sih. Yang penting dia seneng happy tuh di situ dia udah mulai pakai kacamata khasnya dia tuh. Mancing bareng Leuven, terus Leuven ternyata ngisep cerutu ya gitu. Dia diam-diam di situ tuh yang paling kiri sambil nangkep gurita. Brook main, sekarang dia udah punya biola Nah, beneran guys tuh, dibeliin. dibeliin kayaknya sama si Leuven gitu kan. Brooknya happy banget intinya. Nah terus pada suatu hari di kerajaan Esperia, pelabuhan Selo. Kami adalah prajurit angkatan laut yang akan mengawal kapal. Tolong angkat semua alat musik di dalam kapal, bawa semuanya hingga selamat sampai tujuan ya. Nih di sini ada darah netes, terus kita langsung dikasih lihat Brook Ya yang ampun. habis digebukin, habis disiksa nih. Kalian salah paham. Aku sama sekali tidak tahu apapun. Langsung diinin sama marinirnya. Jangan bohong, kau ini kurir kan? Kami tahu kalau para sindikat itu memberitakanmu untuk membawa semacam bubuk. Di mana kau menyembunyikannya? Aduh, ini pemerintah dunia emang dari zaman ke zaman gitu ya. Iya. Kalau nginterogasi. Dunia One Piece Enggak, kan. tapi- Dunia One Piece. Coba dibaca bagian ini deh. Apa? Yang ini ya. Implikasinya loh. Kami sudah membayar mahal demi informasi yang mengatakan bahwa kau membawa bubuk itu. Tapi apa-apaan ini? Bukankah ini hanya bubuk kari? Gitu. Jadi ini kelihatan banget emang korup sih sejujurnya marinir itu. Jadi dia ngebayar orang buat dapetin info, buat jadi semacam Brook tuh jadi semacam kambing hitamnya. Dia jadi buat tertuduhnya lah, tumbalnya lah gitu. Tumbalnya buat jadi semacam ya bawa narkoba mungkin atau apa. Soalnya bubuknya kita nggak dikasih tahu bubuk apa. Bisa aja bubuk rain Mesiu. dance itu, dance powder itu kan. Mesiu juga bisa. Bubuk Bubuk Iya mesiu kan. bisa gitu kan, nggak dikasih tahu ini bubuk Iya. apa gitu. Tapi intinya sesuatu yang dilarang bubuk itu, tapi ternyata cuma bubuk kari gitu. Dan marinirnya sendiri bilang dia udah bayar mahal buat informasi yang mengatakan bahwa bubuk itu ada di tangannya Brook gitu, bubuk terlarang itu. Terus si itu malah nyanyi si Brook.
Nah, Baik. Hah? kemungkinan di adegan sebelumnya yang ada biola itu, yang ada isinya. Coba di atas lagi. Oh, yang tadi Brook bawa biola Enggak, yang udah sebelumnya jadi. yang ini. Heeh. Kamu Bawah, terlalu bawah. jauh. Nah, Nah, ini Bawa semuanya hingga selamat sampai tujuan. Nah, ini kemungkinan dipakai buat nyimpen ya nyelundupin bubuk nyelundupin itu. bubuk itu. Soalnya kan di dunia nyata juga praktek Bener. jual beli narkoba. Itu salah satunya kan ada yang diberitakan dalam gitar, alat musik. gitu kan. Ini bener. lolos dari imigrasi nih ya. Lolos dari bea cukai. Karena itu pasti orang dalam nggak sih? Iya. Itu orang bea cukainya tuh yang ngasih ininya. Bea cukai One Piece guys, tolong. Iya, Ini tuh iya. bea cukai One Piece yang pegang biola gitu. Makanya dia udah gitu abis itu orang bea cukainya bayar marinir ini buat nyari tumbalnya gitu. Nih Iya. orang ini juga dia baru dapat biola baru tuh kayaknya isinya bisa ada bubuk jadi ya. rahasianya gitu. Makanya Brook yang ditangkap terus disiksa sampai ngaku nih. Ternyata bubuk kari. Ternyata bubuk kari gitu. Brook di sini terus malah nyanyi baik sapi maupun katak lagi itu kan. Semua akan jadi tulang setelah mati. Jangan malah bernyanyi. Sebentar juga tidak apa, asalkan bernyanyi. Aku tidak akan takut sekalipun harus mati. Kasian. Kasian banget. Sebentar lagi semua akan berakhir. Selamat tinggal anjing liar. Selamat tinggal abang. Oh, dia masih ingat abangnya. Iya, ini tuh scene yang ini sebenarnya buat gue lumayan sedih Ngena banget ya. sih karena ya itu ini tuh emang ngingetin sama adegan yang pas di Rumbar Pirates itu tadi. Oh iya. Pas mereka mau mati, Mereka mereka nyanyi karena ya filosofinya dari Brook ini asalkan bernyanyi, dia tidak akan takut sekalipun harus mati gitu. Jadi makanya udah menjelang ajalnya pun mereka masih Tetap ya udah kita nyanyi aja, kita senang-senang aja gitu karena itu memang ya udah filosofinya Brook dari kecil gitu Iya. ternyata. Bukan waktu pas di Rumbar Pirates doang tapi ya udah dari umur segini. Yang sampai terakhirnya itu dia tetap senyum walaupun nangis gitu kan, nangis terus terakhirnya tapi senyum. Yang terus habis itu dia jatuh tinggal kacamatanya doang. Aduh itu scene Kena mantep sih. banget sih, kena banget. Jadi makin dapet nih setelah baca yang ini. Gokil emang Brook. Terus lanjut lagi, bagaimanapun juga dia terlanjur melihat kita. Kita bunuh saja dia, lalu kejar para anggota sindikat itu, kata marinirnya. Jadi ini marinirnya nggak jelas ya, baik atau ini. Lebih ke ini sih. Karena dia udah dapat informasi dari informan buat nangkap ini, nangkap Brook. Dia takutnya kalau dilepas dia bakal ngasih tahu ke sindikatnya. Cepu. Oh, Cepu ke sindikat. dia masih tetap nganggap Brook bagian dari sindikat Iya, itu iya, soalnya. Makanya dia Karena- nggak mau lepasin. Ya, itu Cuman make memang sense. berlebihan sih kalau Berlebihan sih. Anak kecil gitu. Itu anak umur 11 tahun loh disiksa sampai kayak gitu. Ini bener-bener sih kadang-kadang ini marinir nggak ada otaknya. Iya. Marinir One Piece. Marinir One Iya. Piece. Marinir One Piece. Jangan diinin kemana-mana. Oke, next lagi. Terus Brook makin keras nyanyinya. Semua akan jadi tulang setelah mati. Terus tiba-tiba diselamatin. Brook, ada yang dobrak pintunya. Hah? Nextnya langsung. Itu coba nah ini host abang Pangeran Leuven kata ininya para marinirnya langsung semua juga kaget. Terus nextnya pangeran, si Brook baru tahu nih di sini kalau Leuven itu pangeran gitu, abangnya dia ini bukan orang biasa. Terus si Leuven langsung meluk Brook, syukurlah Brook, aku tidak tahu harus berbuat apa kalau kau sampai mati. Sayang banget ya. Iya, pangeran, tolong mundur. Biar kami satria pengawal yang membereskan mereka. Enak saja, akan kubereskan mereka dengan tanganku sendiri, kata si Leuven. Mereka sudah menjerani menyakiti sahabatku. Akan kubuat mereka merasakan sakit yang sama. Iyalah, dia pasti ngamuk banget lihat adek-adekannya ini. Adek-adekan. Iya, Adek masih ketemu kecil gitu kan. Adek ketemu gedenya dan orang yang dia sayang disiksa sampai segitunya gitu. Terus langsung di situ marinir kaget. Tunggu, kenapa kesatria pengawal Esperia bisa ada di sini? Terus di situ ada pengumuman ini dari Ditangkap ya. Denden Musi ya kayaknya atau dari mana nih. Pangeran Leuven, kami berhasil menangkap kurir obat-obatan terlarang itu serta anggota sindikat Murlon yang menjadi lawan transaksi mereka. Kurir, kata marinirnya. Jadi dia ini benar-benar hanya bocah penyuka bubuk kari. Kasian Jadi di sini banget. baru tahu. Kaget ya. Kalau dia udah salah tangkep. Ini makanya nih nggak menerapkan asas praduga tak bersalah sih. Belum apa-apa udah langsung Kayaknya disiksa. di SPRI ini belum ada undang-undang kayaknya. Bukan marinirnya. Oh. Itu kan marinirnya yang Iya. ngaco tuh. Harusnya kan ditangkap dulu tuh, jangan langsung disiksa dong. Orang belum terbukti. Gimana sih? Main pukulin aja. gitu. Yang parah mau di Iya, udah mau dibunuh, maksudnya udah mau diinin aja gitu, diilangin aja. Ah, parah kacau. Padahal belum terbukti loh itu. padahal bisa aja disekap aja bawa ya kan. Iya, ya nggak usah disiksa lah gitu. Ya oke lah diborgol, boleh lah gitu biar nggak kabur. Tapi nggak usah disiksa dong, dia juga masih
manusia kan, apalagi bocah gitu ini. Bocah. Terus, nah ini pangeran, tolong jangan terbawa emosi. Angkatan laut dilindungi oleh pemerintah dunia. Ini pangsuan kerajaannya nih. Kalau pemerintah sampai melindungi orang seperti mereka, tandanya dunia ini sudah tamat. Bukankah begitu, Kendall? Wais, ini Raja Leuven memang raja yang baik nih sebenarnya. Pangeran. Pangeran, sorry belum jadi Pangeran, masih raja. pangeran. Terus, nah ini saya adalah tangan kanan Anda, karena itu saya akan selalu berada di sisi Anda. Nah, ini teorinya. Ini tuh kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Sorry, boleh di ini yang bahasa Inggris gak? Salah. Soalnya kalau nggak salah yang bahasa Inggrisnya kan yang Iya. ada hubungannya sama. Coba deh lihat Knights of dulu. God kan? God's Knight. Oke, nah kalau di yang bahasa Inggrisnya kan ini Kendall bilang I am your trusted blade, Highness, I'll fight at your side gitu. Nah ini tuh banyak yang nyambungin ke Knights of God, ya Knights of God itu karena kan rank pertamanya di Trusted Blades Kalau of nggak God. salah ingat apa di kanjinya, penulisan kanjinya itu yang disebut Candle tadi bilangnya apa? Trusted Blade Blade. ya. Heeh. Kalau nggak salah di versi yang Knights of God nyebutnya Trusted Dagger. Oh. Jadi kalau diartiin satunya pedang, satunya satunya pisau. pisau Pisau. dagger, pedang kecil lah. Iya, iya. Ya. Jadi Iya sih. banyak nyambung-nyambungin nih. Apakah si Iya sih. Candle itu kayak Garling? Ingat kan Garling di God Valley? Iya, Dia benar. menikahi orang lokal di mana pulau itu ternyata adalah pulaunya keluarga Devi. Devi. Jadi ada yang berteori kalau Garling itu dulu apa namanya? Garling dulu itu menikahi orang lokal tuh untuk mencari Kayak informasi, scouting lah ya. scouting, mencari Scouting di informasi. situ. Terus di yang sekarang ada yang berteori kalau Kendall tuh melakukan hal yang serupa. Ya. Dia sengaja nikahin orang lokalnya itu si Leuven Heeh. buat cari tahu info-info karena dia mengejar Keluarga Devi Devi. atau siapalah gitu rencananya God's Heeh. Knight di situ. Soalnya kan kita tahu si siapa namanya Imu suatu waktu bakal ke situ. benar. Entah Imu entah Knights of God ya. Benar. Suatu waktu bakal ke situ Oh, buat oke. nangkep, buat ngambil Shuri. Ya. Itu loh yang Itu make sense banget. Itu salah satu teori yang rame juga nih karena kata-katanya si Kendall ini terutama. Apalagi kita lihat sendiri bajunya mereka itu bajunya God's Knight banget. iya mirip nggak dengan sih? bajunya Garling. Bajunya Garling, pokoknya Shamrock dan segala macam tuh emang era-era Victorian Iya. style gitu, yang pakai jas ada kerahnya yang kayak gitu apa? Walaupun bisa di counter dengan kalau memang yang berkhianat itu siapa namanya Kendall. Kendall, Brook tidak akan mengarahkan kebenciannya ke Shuri. Iya, dia Tapi- pasti bencinya ke Kendall Ke dong. Kendall dulu baru Shuri. Tapi dia bilangnya yang dia benci itu Shuri. Shurinya, Teorinya. Bukan Kendallnya. bukan Kendallnya. Jadi ada kecurigaan atau Brooknya salah paham. Benar. Yang dilihat cuman Shuri ngebunuh ayahnya. Ayahnya Kendallnya nggak nggak kelihatan. kelihatan. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Makanya ini sampai ceritanya dilanjutin kita belum bakal tahu nih jawabannya, baru bisa berteori-teori. Tapi seru. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi soal itu nih. Oke, balik lagi soal ini. Nah, saya adalah tangan kanan Anda kalau yang bahasa Indonesianya. Karena itu saya akan selalu berada di sisi Anda. Kami ini prajurit angkatan laut, tahu? Diam. Kalian semua ini cuma sampah, tahu? Langsung dibantai sama ininya. Ini apa? Caranya short style-nya Hmm. Brook banget Iya. Kendall nih. Si Oh, Kendall iya. sama Kendall langkah sama gitu. anaknya si Shuri yang di awal tuh juga dikasih lihat kan. Iya. Cara bertarungnya kayaknya mirip. Jadi Iya, Brook iya. itu kemungkinan nurunnya dari Kendall. Betul. Dia kemungkinan besar niru dia. Ini kan gaya bermain anggar Iya, kalau bisa dibilang, betul. yang nyamping gini ngelangkahnya satu-satu gitu. Dan itu stylenya Brook banget. Jadi mungkin di sini kan Brook belum bisa ahli pedang karena masih kecil ya. Setelah diselamatin Kendall, dia jatuh cinta sama Kendall, jadi ditiru semuanya. Soalnya kalau Leuven kita lihat sendiri, Leuven sih kelihatannya lebih ke Nitoryu ya. Dua pedang ya. Pengguna dua Nitoryu. pedang tuh. Kayak Oden. Stylenya mungkin lebih kayak gitu. Intinya, nah di sini semuanya disabet. Terus Brook di sini baru mulai muncul kekagumannya akan seni berpedang tuh. Ahli pedang. Keren katanya. Dia mungkin langsung habis itu bakal mendalami seni pedang. Terus, apa kalian sudah dengar? Katanya Nona Kendall kembali menyelamatkan kerajaan kita. Oh, ini fans-fansnya Kendall. Tapi cewek semua ya fansnya ya. Vincent Candle. Ya. Sama itu yang paling kiri mirip Igaram.
Oh iya lagi doang. bener. Iya lagi bener. Rambutnya gitu soalnya. Bukan Igaram, siapa istrinya? Terakota. Ya mirip-mirip juga Iya, iya, sih. mirip sih. Kan soalnya istri Igaram persis kan, cuma kayak Iya. versi ceweknya gitu. Terakota. Itu yang lain tuh mirip Nami sama. Ya, enggak lah, Ya, enggak iyalah. mana, Oh, enggak, enggak ya, enggak. enggak ya. Enggak, itu enggak mirip Nami lagi, itu mirip siapa ya kalau ini? Enggak Udahlah. sih. Udahlah. Pokoknya kalau karakter mungkin ada aja yang mirip. Nah, terus balik lagi ini ke Kastil Asperia. Bruk, apakah kau sudah siuman? Bruk baru sadar di sini karena ada bunyinya tuh Buset, seret. itu masih bengkak itu matanya. Iya, orang baru juga berapa jam kali atau pokoknya mungkin hitungannya Belum paling juga lama. sehari belum lama. Nah terus di sini Kendall langsung dengan bersinar-sinar kayak Cavendish ya. ada sinar-sinar ini ya gitu maksudnya. Saya bukannya marah pada Anda. Saya hanya ingin agar Anda sadar dengan posisi Anda, Pangeran Leuven. Iya, aku paham. Langsung dicuekin. Hey, Brook, ternyata abang ini pangeran ya. Soal itu, aku minta maaf. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk membohongimu. Hanya saja aku selalu merasa senang hingga lupa diri setiap kali menghabiskan waktu bersamamu. Iya sih, mungkin dia kayak apa ya bisa lepas dari tanggung jawab sebagai pangerannya gitu, makanya dia Melupakan sering nyelinap. dulu. Iya, Mm-mm. Melupakan dulu tanggung jawabnya, bersenang-senang doang sama si Brook. Makanya dia sering sampai ngasih biola dan By lain-lain. the way yang ini apa sebelah kanan itu kan ada simbol Don, Nah, tulisan Don. Donnya tuh ini banget jadi kayak ini kerajaan ya. Enggak, Apa iya sih, cuman style ini ada yang berteori menyamakan style ini dengan style Donnya agak ke bawah. Ke bawah-bawah. Sorry, Ke itu bawah. tulisan yang Jepang Jepang-Jepangan. ini yang di atasnya jreng itu menyamakan stylenya dengan yang waktu Mihawk muncul. Oh. Stylenya mirip ini. Cuman aku lupa di chapter berapa. Tapi ada Donnya yang ya. membandingkan itu dengan style tulisan ketika Mihawk muncul. Jadi ada yang berteori ada hubungan lah Mihawk sama ini, tapi ya nggak tahu ya. terus Cocok ya logi. digoreng terus Mihawknya ya. Ternyata Mihawk juga Knights of God. Iya, soalnya teori yang dulu kan itu, makanya dia Iya kenal sih. Shanks tuh katanya pas zaman Shanks masih jadi Knights of God gitu. Itu sebenarnya teori itu muncul pas Im Sama ngeluarin jurus yang persis jurusnya si Mihawk yang Oh. berdiri di atas pedang yang Sword of Darkness Oh iya Nemesis. iya ingat. Terus kan posisinya persis si Persis. Mihawk yang berdiri di atas pedang gitu tuh. Yang di Marineford kalau nggak salah dia ngeluarin jurus itu. Dan dari situ langsung pada berteori. Udah mah dulu sempat ada teori yang karena mata mereka mirip. Rinnegan. gitu dia bilang ini kayaknya Mihawk sama Im Sama ada keturunannya Nah gitu. ini nih. Nah oh iya bener. Ketemu. Ah bener Tulisan juga. Donnya sama stylenya. Bener. Iya Itu tuh lagi. kayak ini zaman-zaman kerajaan Inggris gitu. Iya, stylenya mirip kan sama Stylenya persis kayak malah. gitu. Iya persis. Enggak, justru Salvoco sama gagang pedangnya Mihawk aja tuh mirip sama Iya itu. sih. Iya, itu juga. Ya, apakah ini ada hubungannya setiap kali Mihawk muncul sama si Kendall muncul ini? Gitu, nggak tahu Bisa ya. jadi ya. Bisa jadi. Soalnya Mihawk emang masih terus terang masih belum jelas juga asal usulnya. Misterius Bisa- banget ya. Misterius banget. Masih bisa jadi dia keturunan Tenryubito atau ya dari Esperia ada hubungan sama Kendall kita nggak tahu. Apalagi dia bajak laut selain Kuma yang ketahuan bener-bener sendirian. Bener. Nggak tahu krunya siapa, Nggak tahu. krunya Iya, di iya. mana. Kalau Kuma kan ketahuan ya alasannya emang Iya, dia jadi bajak laut karena mau nyari perjanjian sama Saturn kalau nggak salah. Oh iya. Jadi sebenarnya- Shichibukai. dia jadi si Cibukai karena perjanjian sama Saturn, tapi awalnya dia melaut buat mencari Bonnie. Iya, mencari obat buat Obat buat Bonnie Iya, buat tepatnya anaknya, benar. ya. Makanya dia Ah, sendirian. Benar. Sementara Mihawk kita nggak tahu Nggak nih kenapa tahu, dia ngapain sendirian. dia Berkelana sendirian, sendiri terus. Iya, itu dia yang dulu sempat kita bercandain juga kan ini Mihawk duitnya dari mana bisa punya kastil satu pulau sendirian gitu kemana-mana pergi-pergi kayaknya nggak nyari uang nggak nyari apa. Baru-baru aja ditemenin sama Perona. Iya kan, dari mana ini? Kayaknya Ya. Tenryubito. Makanya Ya. waktu itu kita bilang gitu, kayaknya dia Tenryubito. Duitnya nggak terbatas. Gitu. Soalnya yang lain kan jelas, ada Iya. pekerjaannya lah. Maksudnya mereka emang ngerampok atau apa. Mihawk kan nggak pernah ngerampok, nggak pernah membajak siapapun. Dia membajak sawah. Iya, gitu. Ya kan dia bikin produksi makanannya sendiri. benar. Itu dia. Oke, balik lagi guys ke 1184. Oke, terus itu dibisikin sama si Leuven. Ngomong-ngomong, jangan bilang ada siapapun kalau kau pernah mencuri bubuk kari ya. Terus kami selalu panik bukan kepalang setiap kali Pangeran Leuven menghilang dari kastil. Ini Skandal yang ngomong. Tapi
Tak kusangka kalau ternyata selama ini pangeran pergi bersenang-senang bersama sahabat yang manis. Langsung ini Brook jatuh cinta nih. Mimisan dia. Langsung di toel dikit ininya sama si Kendall, langsung dia jatuh cinta. Tapi memang di sini Kendallnya ini banget sih, bersinar banget. Tuh sampai cering-cering gitu. Brook langsung mimisan terus, maafkan aku tidak tahu kalau kamu separah itu, disangka lukanya kebuka lagi. Padahal itu mimisan. Aku baik-baik saja, abaikan saja aku. Oh iya, ngomong-ngomong, sebenarnya dia ini adalah musisi favoritku, kata si Pangeran Leuven. Bagaimana kalau kita berikan kamar untuknya di barak prajurit? Lalu kita berikan juga alat musik sungguhan untuknya. Sekalian akan kita sekolahkan dirinya. Dia langsung bikin proposal gitu nih. Mumpung udah ketahuan ya udah sekalian aja deh dikasih semuanya gitu kan. Selama ini kan dia mungkin diam-diam nyelundupin barang-barang itu buat si Brook gitu. Terus langsung bawahnya. Boleh di next. Ini akan menjadi awal kelahiran seorang bintang di Esperia. Terus si Brook gak nyangka bakal dikasih semua itu. Dia sampai nangis saking terharunya gitu. Tes air matanya netes. Aku sangat menyukai bocah ini. Mulai sekarang kehidupan di kastil akan terasa jauh lebih menyenangkan, kata Pangeran Leuven. Sebuah utang budi yang takkan pernah dilupakan olehnya. Dan bersambung, komik ini akan libur pada jadwal berikutnya. Ini dia. Yang paling horor. Ini lebih horor nih. Itu. Oke, dari chapter-chapter ini memang banyak banget yang tadi kita bisa bahas. Mungkin yang paling yang terakhir dulu deh, yang tadi soal God's Knight sama si Kendall nih, menurut kalian gimana? Apakah itu benar Kendall adalah seorang God's Knight? Masalahnya gini kalau aku ya, Oda itu sering bikin fake out istilahnya. Jadi dia orang yang kelihatannya jahat ternyata baik banget. Orang yang kelihatannya baik ternyata jahat. Kan sering ya beberapa kali kan bikin gitu. Sering. Nah, aku takutnya Kendall juga kayak gitu. Iya. Khawatir. Semacam red herring umpan gitu. Karena terlalu gamblang gitu ininya ya kan. Mirip, desainnya dibikin mirip God's Knight. Kata-katanya juga ada merujuk ke situ. Jadi orang-orang dibuat, udah mikirnya dia God's Knight. Ternyata bukan. Bisa jadi enggak juga Bisa jadi enggak juga gitu. Atau kalaupun nanti ada hubungannya ya di ini yang lain. Soalnya kelihatannya memang pasti bakal ada nyambungnya sama at least Tenryubito atau Marijoa lah, karena yang kita tahu abis itu Shuri-nya jadi ada di Marijoa kan, di sebelahnya Im Sama. Jadi pasti suatu saat di flashback ini pasti bakal berhubungan sama ini God's Knight atau Tenryubito lah, World's Government lah gitu pokoknya. Tapi tadi gue suka sih konsep tadi, karena kalau bisa aja si putri siapa? Ratu Shuri. siapa? Shuri. Atau Kendall. Ini sama konsepnya kayak si Garling. Iya kan. Ya kan? Jadi apakah sebenarnya tadi gue kepikiran itu, apakah sebenarnya sebelumnya Garling ini dituntut untuk punya anak cewek. Jadi dia nggak mau lagi sama Magnolia ya nama ibunya. Shanks. Magnolia Jadi kalau nggak salah. dengan Kendall berhasil punya anak cewek, diambil sama Im Sama. Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi nggak sih? Bisa Makanya jadi. Garling udah nggak mau lagi sama istrinya, dia mau ambil si Sama Shamrock. bukan istrinya Sakuyaku kan yang Sakuyaku. dia mau Nah, dia mau nikahin istri nikahin baru Seki. biar mungkin dapat cewek Cewek, mungkin ya. Nggak tahu ya, mungkin Apakah ini itu teori Bisa ini jadi aja. sih, bisa jadi punya anak yang merupakan apa sih istilahnya? Istilahnya attendant, maid atau sejenisnya Iya, buat iya, ibu iya. sama itu Iya, mungkin bisa jadi. sebuah privilege Bisa besar. jadi nggak sih? Iya. Oh iya Iya kan? buat Bisa menaikkan jadi. status keluarga Vigarland di Betul, Marijoa gitu, betul, semacam itu. betul. Iya. Make Iya sense. sih, Tapi- make sense, karena itu yang terjadi di kerajaan-kerajaan pada zaman dulu umumnya. Maksudnya bangsawan-bangsawan buat merebut hati rajanya kadang-kadang suka gitu. Entah ngasih anaknya jadi pelayan atau apalah, jadi kesatria atau apa gitu di kastil ini Iya, utamanya. soalnya kalau politik lah ya. Politik, kalaupun sama bener. kayak gitu, ini si Gunko itu kan levelnya lebih tinggi daripada God's Knight-nya, di mana itu Bener. cuma ada si Sheng sama si itu Shamrock gitu loh. Kalau secara rank mungkin dia masih devoted steel, masih yang paling rendahnya lah, devoted blade of God yang paling bawah gitu, Iya. setara sama si Harald pas baru join. Soalnya seinget gue pas Gunko pertama kali diperkenalin, dikasih lihat tuh ranknya belum God's Knight, kan devoted blade of God itu di bawahnya God's Knight Iya kan sih. ranknya. Jadi Gunko kalau nggak salah masih itu. Tapi yang jelas
pasti posisinya spesial karena itu tadi dia bisa ada di flower room. Iya. Nggak Pasti lebih mungkin orang spesial, biasa, lebih spesial pasti. Bisa jadi ada privilege tersendiri Iya, lah Bener. Bisa jadi nggak sih? Jadi walaupun Masuk ke sana. pangkatnya di bawah. di bawah, Ah. tapi deket banget sama penguasa, iya, gitu. Jadi kayak sekretaris pribadi. Iya, kayak sekretaris pribadi gitu. Bang Hotman ya. Kan harusnya di bawah presiden tuh wakil. Nah, Iya. Ini sekretaris dulu nih. Gitu. Bener-bener masuk Kalau cowok akal kan ke nggak situ. mungkin kan. Ada Nggak satu mungkin. negara aspirnya cowok kan. Nggak mungkin. Ini ya memang biasanya yang jadi asisten pribadi ya cewek. Biasanya. Kalau ini ya cowok gitu kan. Betul, kan betul, Im Sama kita lihat so far cowok. Walaupun Iya. ada yang bilang ini belum bentuk final formnya atau ini jadi masih sih. wadah Im Sama yang lain atau apalah masih banyak lah teorinya seputar Im Sama. Tapi yang jelas Im Sama yang udah ditampilin sejauh ini cowok bentuknya Tapi gitu. sumpah itu Ya nyambung asprinya sih. cewek. Nyambung sih Bang Fudo. Nyambung, Makanya nyambung. that's why selama ini si Garling itu pengen banget deket sama Im Sama dan akhirnya dia pun Berhasil ya, dipromosikan naik. jadi Iya. ini ya. Jadi Jadi Gorosei. Gorosei. Iya. Walaupun anak-anaknya ya nggak setinggi Gunko pada akhirnya Iya. gitu. Ya Make sense. Shamrock pada akhirnya juga jadi apa sih penggantinya Garling kalau Iya nggak salah sih, ya. Kepala iya, walaupun Gutsnet-nya iya ya, akan pemimpinnya, naik juga, komandannya. cuma Gunko ini kayaknya sudah Spesial. deket banget. Spesial. Iya. Itu masuk sih. Masuk. Bang. Dan Bisa kalau jadi. memang benar ya berarti Kendall kemungkinan besar keluarga Man Mayer. Karena Gunko Iya, kan ininya iya. Man Mayer diperkenalkannya Oh di awal. Bisa iya, jadi, bisa benar. jadi. Yang ada Guts Knight yang belum dikasih tahu namanya yang pakai topi gitu terus Iya, iya, bawa iya, yang bawa dulu pistol. ya. Di Iya, Guts iya, Alley, ingat, yang pas ini ada dari keluarga Man Mayer. Kita akan mendapat kejayaan karena adanya Gunko di pihak kita. Waktu itu pas God Valley kan mulai Iya, perburuan tuh si orang yang pakai topi itu intinya ngebangga-banggain karena dia ada Gunko, keluarga Man Mayer pasti menang gitu atau enggak mendapatkan kejayaan gitu. Jadi Bagus kayak banget ya semacam Gunko ini spesial Andalan lah. Iya, gitu. iya. Kayak unggulannya di keluarga Man Mayer nih, harapannya Iya, keluarga iya. Man Mayer. Terus yang aku suka dari flashback ini itu kalau teman-teman ingat sempat notice waktu di Wano kan Black Maria sempat ngasih ilusi ke Robin sama Brook. Ya, kan? benar. Nah, Robin itu kalau di manga manga dan anime kita lihat Robin tuh kena ilusinya Saul, Saul sama Olvia. Clover sama Olvia. Iya, Ya kan sama tiga orang Clover. itu. Nah, kalau di anime Brook itu kena ilusi Rumbar Pirates. Heeh. Kelihatan Yorkie kalau nggak salah ya. Iya, iya. Kalau salah dikoreksi. Cuman kalau di manga Heeh. itu nggak ada. Nah, Kita cuman lihat Brook itu lolos dari ilusi. Kita nggak lihat ilusinya seperti apa. nggak Kita cuman dimunculin ya. kita cuman tahu alasan Brook apa istilahnya. Mungkin teman-teman bisa coba cek. Heeh. Tapi alasan Brook bisa lolos dari ilusi itu karena dia terbiasa untuk berharap teman-temannya masih ada. Teman-temannya masih hidup sehingga dia nggak terpengaruh sama ilusi. Iya, iya, iya. Nah, tapi kita nggak dikasih lihat ilusinya kayak Ilusinya gimana. apa? Bisa jadi sebenarnya yang dikasih lihat, yang dilihat sama dia itu orang Yang Esperia. Esperia. Iya. Tapi kalau dimunculin saat itu nggak relevan karena kan Iya. kita belum tahu ini tahu siapa ya, yang apa ini rambutnya gini-gini, Iya, ada jadi candle segala. Seolah-olah relevan. itu Oda Sensei sengaja disembunyiin. Iya, make sense. Bisa jadi, soalnya kan itu kayak Robin keluarnya Olvia, Saul sama Clover berarti sesuatu yang penting banget dalam hidupnya gitu kan. Sesuatu yang benar-benar berkesan. So far iya kita masih belum tahu apa yang berkesan buat Brook. Mungkin selain Labun sama Rumbar Pirates ya bisa jadi ini lebih berkesan. Soalnya di situ kan kita nggak tahu nih di manga nggak dikasih lihat ilusinya banget. kayak gimana. Itulah lagi-lagi kehebatan Oda yang bahkan nggak disadari sama para animatornya. Iya. Animatornya aja Kegocek kan. Dia langsung nampilinnya ya udah yang Rumbar Pirates karena udah langsung berti Rumbar Pirates lah karena taunya kan Rumbar Pirates. Ternyata Oda punya maksud lagi kayak ya kasus-kasus yang udah-udah kayak Iya. Marco lagi tuh. Animatornya kegocek banget yang Marco. Marco-nya dikira random pirates. Ternyata orang penting nih karakternya. Ini mah Orang nomor NPC dua. Iya, ini mah NPC gambarnya udahlah gini aja asal-asalan aja. Dia wakil kapten. Orang nomor 2 lah. Orang nomor dua lah. Iya, iya orang loh. kepala nomor 1 lah, komandan nomor 1 ternyata gokil. Oda lagi-lagi ya. Gitu. Tapi soal yang ini Guts Knight lagi masih ada ini apa nggak kalau dari kalian seputar ini Guts Knight ini? Apa seberapa mungkin gitu? bagus Seberapa sih. mungkin? Itu teori bagus sih tadi. Teori bagus ya kalau ini Guts Knight. Jadi rasanya sih
besar ya kemungkinan. Takut sih sebenarnya. Takut itu Soalnya jadi kenyataan. Karakternya sebagus itu gitu. Iya sih. Kalau ternyata beneran gasnet, aduh. Kendall Soalnya- Mayer berarti. Soalnya ada lagi yang bilang gini, yang nyamain, coba deh lihat lagi desain si Kendall-nya, rambutnya tuh mirip rambut yang Im-sama mode yang udah keluar sekarang. Oh iya? Kan? Iya, kalau kita lihat tuh. Rambutnya tuh Berombak kayak ya? gini. Oh iya ya. Jadi apa ya, ujungnya tuh bukan yang runcing-runcing atau ini, tapi agak bulet-bulet. Coba lihat rambutnya Im-sama cari deh. yang udah keluar. Rambutnya tuh modelannya kayak gitu. Walaupun kita masih belum tahu warnanya ya sampai sekarang, dua-duanya Im-sama atau Kendall. Kalau Im-sama di fan art itu kan putih rata-rata ngegambarnya, karena orang langsung ngiranya Albert iya lagi. atau King gitu kan. Nih Berombak. coba lihat yang Im-sama, kita lihat rambutnya tuh mirip. Apakah Kendall menjadi Tuh, ini rambutnya tuh wadahnya yang kayak sama? gitu-gitu juga gitu, ada bulet ininya lah, nggak Berombak yang lah. berombak lah gitu ininya. Cuman kan yang membedakan ya tentunya gendernya, kalau ini cowok. Sementara Kendall udah jelas-jelas dari bentuk tubuh ya cewek gitu. Jadi ada beberapa yang nganggep, ya nggak tahu ya, entah itu ngambilnya dari sekedar cuman rambutnya doang kebetulan mirip gitu, atau ada sesuatu yang lain, enggak lah. Lucu So far sih. masih cocok logi tapi Kalau itu. ternyata Nerona Candela kan nggak tahu gitu. Iya, ternyata dari keluarga Nerona bisa. Kita masih belum tahu so far. Tapi kenapa anaknya main Mayer? Mungkin diserahkan ke keluarga Mayer karena Bisa jadi. kasarnya gini, Nerona ya terlampau tinggi, jadi mereka tidak menerima anak pungut, mungkin begitu. Mereka tidak mengaku-ngaku kalau ada anak pungut. Ya udah, ini kasih aja lah, Mayer aja deh, gitu. Mungkin. Mayer, iya, oke boleh. Oke, nah, Tapi kalau ngelihat itu ya, Brook kalau dicocok login sama si Sebek, kayaknya Brook ini terlampau orang yang cukup tinggi ya. Maksudnya Tinggi gimana bisa maksudnya? dibilang dia kayak long leg ya, suku long leg gitu, kayak tinggi gitu lah. Maksudnya Oh, dia badannya tinggi gitu. Kalau kayak si Sebek kan ya dia tinggi besar Tinggi, kalau tapi- Sebek. Kalau Brook ini tipe Kurus yang ya. kurus, tinggi gitu. tinggi kalau banget. gua ngelihatnya kayak para admiral, Aokiji, Kuzan Iya. kan tingginya mirip sama Tapi Brook. masih proporsional Masih sih. proporsional. Iya. Kalau long leg kan nggak proporsional Nggak, ya. Iya, benar. Badannya Iya. normal, kakinya Iya, panjang. kakinya Panjang. panjangan iya. Kayak Cuma si Blue maksudnya Gilly. Iya. maksud gua nggak masuk Brook sama si Sebeknya gitu loh. Oh. Berbeda gitu loh. Bentuk Kalau dari body type-nya beda. Betul, Body type-nya beda, Betul, betul, iya. betul. Ya Iya. bisa jadi keluarga nggak deket, bisa jadi keluarga agak jauh, masih Tapi itu nggak masuk akal sih, mirip banget sama Tit soalnya masa Tapi kecilnya. kalau dibilang Davy gitu nggak juga, maksudnya Teach sama Sebek sendiri bentuk badannya beda, ya nggak sih? lebih berisi Teach, Teach. Teach jauh Kebanyakan lebih gula berisi, Tit mah. makan pie terus. Pai terus. Kebanyakan makan pie jadi gemuk. kebanyakan gula. Kebanyakan Iya. gula bener. Tapi tetap beda ini nggak sih, maksudnya Teach itu tipenya yang agak bulat terus kakinya pendek gitu. betul. Sementara kalau Sebek yang proporsional aja ya, kayak keker aja gitu, versi keker aja. Kalau Teach tipe-tipe yang agak membulat gitu deh. Tapi kalau bentuknya. misalnya dicocoknya yang sama Sebek, gue lebih cocok ke dia ke Aries sih. Rambutnya lebih cocok Aries. Oh ya? Oh iya bisa jadi. Lebih cocok Coba, Aries. coba ada nggak Eris de Tar? itu lingkaran, itu beda lagi. Itu Pak. lingkaran, bukan ini. Eris di Tar. Eris di Tar. Bukan. Lebih cocok Coba ada nggak Eris Erisnya, soalnya. Erisnya Sebek? Soalnya pas pertama kali keluar kan kita lihat rambutnya Tis juga nggak sama kayak Sebek kan. Iya. Lebih cocok ke mamanya. Harris Bener yang sih. keriting ya, Nah tuh. lebih Oh, iya, keriting. iya. Tapi malah mirip rambutnya Kendall. Iya, ada miripnya juga sih. Rambutnya Ujungnya Kendall versi bulet-bulet gitu pendek. juga. heeh. Ya walaupun bisa jadi ya masih keluarga deket lah mungkin ya. Bisa jadi Iya kan. masih. Eris di animenya udah keluar belum ya? Belum. Belum tahu warnanya. Belum tahu warnanya ya, makanya kita. Belum. Iya, Kan sama sih. ini kan Elbaf udah flashback kan. Oh iya. Ini Elbaf di anime belum. kan? Iya, Belum Elbaf ke situ. anime baru nyampe awal-awal sih, belum nyampe flashback ke God Valley. Terus Benar. taunya rambutnya Harris warna biru. Nah, Iya, so far Aduh. banyak yang gambarin gitu, soalnya biru. Ya walaupun kita belum tahu ininya ya, color scheme Kan aslinya. Suri udah jelas biru. Heeh. Kita yang belum tahu Kendall sama Kendall, Suri. Leuven, Kendall sama siapa tadi barusan? Eris. Eris. Kalau ternyata biru juga, oh makin kuat ini teori. Iya. Gila.
Teorinya Imang Im sama. sosok-sosok penting kayak gitu di flashbackin sama Oda ya, Iya, dibikin. sengaja. Iya. Sengaja. Harus keluar juga sih. Makanya ini pencinta teori Bagi makin senang. Ternyata Bagi beneran keturunan Devi juga. Iya kan. Soalnya emang teorinya gitu. Apalagi yang pas dulu Sebek pertama keluar yang pas lagi senyum, terus Oh iya sebelahnya Teach, Iya. sebelah Bagi. Disamain gitu. Disamain. Entah ini Oda sengaja bikin mirip atau gimana tuh, nggak tahu Terus tuh. ternyata yang adiknya Brook itu si Bagi. Kalau itu bener, itu bakal seru Kejauhan banget sih, tuh. kejauhan sih. Kejauhan jujurnya. Karena Bagi rambutnya lurus sebenarnya. Iya. Ya kan waktu di Impel Down juga kita lihat gitu Oh diikat iya panjang. benar, dikuncir ya. Cuman Kuncir. biru aja. Hah? Cuma biru. Biru aja. lagi ini. Itu kesukaan Im sama tuh. Seleranya yang rambut biru ya. Iya. Makanya Bagi harus berhati-hati nih Mak Im sama. Cuma ya balik lagi kalau dari chapter ini ya gue melihat kayaknya kalau memang Brook ada satu hal spesial ya itu kayak tadi itu ya Bang Fudu ya kayak kurang ini aja sih, kayak seluruh SHP tuh jadi Ya, penting semua gitu. Jadi lagi-lagi keturunan seseorang gitu. Iya sih. Yang belum siapa? Nami. Nami. Tinggal Usop Nami. aja keturunannya Sop. Iya, Iya. Usop udah jelas ya Sop. Ya, Nami, Chopper. Nami, Chopper, Jinbe, udah. Jinbe. Tapi Jinbe sendiri udah orang penting. Iya sih. Iya. Walaupun kita belum pernah dikasih lihat sih masa kecilnya Jinbe itu belum. Heeh. Tahu-tahu dia pernah jadi pengawal kerajaan, terus join Sun Suatu, Pirate. suatu kerajaan lagi nih. Enggak, di Beastman, di Ryugu, gitu. Ryugu Suatu, Kingdom. suatu kerajaan lagi nanti cerita lagi flashback Jinbe. Flashbacknya beda lagi ntar. Nah, makin panjang tuh. Tapi ya jujur emang Jinbe yang belum pernah diceritain masa kecilnya nih. Karena ya dia pun joinnya belakangan juga. Joinnya paling terakhir. Iya. Satu-satunya seinget gue ya flashbacknya Jinbe tuh pas dia masih jadi pengawal kerajaan yang megang cerutu gitu, yang pakai armor ininya Itu Ryugu. fokusnya lebih ke Hody, Hody, Jones tapi- sama Arlong. Bener. Yang nyeritain koala juga kalau nggak salah ya. Ya, pas Koala masih kecil banget. Kan abis itu Sempat jadi budak kan. Jinbe-nya keluar dari pengawal kerajaan join Fisher Tiger. Udah, tapi belum diceritain makanya antara masa dia masih kecil bareng sama Arlong yang masih anak-anak sampai jadi pengawal kerajaan itu apa yang terjadi gitu. Itu Ya, nggak tahu. sama yang itu Nami juga menarik sih. Nerona Ami. Tapi Naminya sendiri nggak tahu kan dia keturunan siapa. Iya, iya. pasti dia nggak bakal sadar sih harusnya. Dia diangkat ininya dari kecil banget, dari bayi banget waktu di bawah Belmer. Ya, tapi ini menarik sih ini cerita Brook kali ini Ya, sih. Brook bagus sih Sangat menurut gua menarik ceritanya. dan gua menunggu apa yang akan terjadi sama Esperia ke depannya. Bener. Buat Bang Fudo gimana sebagai fansnya Brook nih? Iya. Nggak kuat sih kayaknya. Menanti-nanti tapi takut. 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 Takut Lu takutnya lebih kemana nih? Takut Lebih patah hati. Kasihan, Kasihan gitu. Kayaknya bakal sedih nih. Iya sih. Soalnya so far aja tadi udah beberapa kalau semacam apa ya dapat insight soal kepribadian Brooknya sendiri Iya. kan, yang kenapa dia nyanyi waktu udah mau mati gitu, terus dia udah berkali-kali ngalamin kesedihan makanya sifatnya jadi positif gitu, jadi lebih kelihatan gitu. Iya sih, kebayang nanti kalau pas Esperia ini beres gitu flashbacknya, terus kita dapat sebuah cerita yang Iya. traumatik mungkin bagi Brook. Wah. Dan lagi-lagi flashbacknya di saat lagi seru ya. Im sama lagi lawan sama Loki gitu. Iya, ini kita sampai lupa. Iya. Ini masih di tengah-tengah. Luffy bahkan Luffy belum bertarung Nggak loh udah lagi Elbaf. kasih kesempatan Luffy untuk makan dulu nih Iya, kayaknya. iya, Dikasihnya- Melalui flashback ini. Dikasihnya ke Loki nih. kemarin tuh. Loki Iya. udah Im sama udah babak belur sama Loki, baru Luffy-nya nongol. Benar. Jadi kalau ngelihat so far sih ya dari flashback, kan kemarin sempat ada tuh yang komen kalau ini jadi muter-muter ceritanya nih, Oda lagi muter-muterin cerita nih jadi memperlama gitu kan. Kalau so far dari yang kita lihat, gue sih masih terhibur. Karena so far Oda cookingnya masih bagus lah, masih oke lah gitu. Kayaknya flashback Brook ini penting. Jadi emang dan nggak ada waktu yang lebih tepat lagi selain di sini. Malah Buat cerita Gunko dan lain-lain. menurutku bukan bertele-tele, malah Oda pengen nyeritain semuanya. Bener. Iya. Udah Pengen mau membuka segera. semua ya, Udah mau segera diceritain, bener. Harus dibuka satu-satu. Jadi kapan lagi saat yang tepat kalau bukan sekarang? Betul. Timingnya juga pas, ada Im sama di Elbaf. Ada dia habis ketemu Gunko juga. Ada Gunko juga gitu kan. Jadi Bener sih. cocok lah. Ya kalau dibilang berlama-lama rasanya enggak. Oda lagi buru-buru justru. Makanya dia ngasih Zaza di Elbaf terakhir kan. Itu menurut gue itu dia lagi prepare buat arc depan atau Iya. inilah. Kemungkinan kita bakal dimunculin tuh Zazanya.
Mungkin nggak langsung di Elbaf ini ya, tapi setelahnya. Soalnya mungkin dia belajar dari yang pas munculin Nika. Nika kan benar-benar dimunculin di babak 3 Wano, langsung keluar beberapa chapter setelahnya Nikanya di Luffy gitu. Itu dikritik keras sama banyak fans. Nah mungkin Oda belajar di situ, ya udah gue munculin dulu nih Zaza di Elbaf. Orang aslinya atau pengguna buahnya mungkin nanti Atau belakangan. mungkin buah iblisnya doang. Iya. Soalnya aku lebih suka teori kalau buah iblisnya Zaza udah disimpan sama Imu. Ah, itu juga menarik. Soalnya kan dia nyari Nika bertahun-tahun nggak pernah dapet. Ini implikasinya dia bisa jadi cuman cari Nika. Jadi buah Karena iblis yang God, kurang Forest God sama buah iblis Rain God itu mungkin udah disimpan sama dia mungkin. Iya, Bisa bisa jadi. jadi dia udah dapat. Cuman itu doang yang selalu lolos dari genggamannya ya. Iya, Paling iya, iya. bandel ya buah iblis paling bandel. Nika ini. Oh iya, sama gue mau note lagi tadi soal yang di awal-awal chapter baru kepikiran sekarang soal buah iblis soalnya. Jadi pernyataan kalau buah iblis memilih penggunanya itu bener banget karena kita lihat sendiri dari Brook. Maksudnya dia makan buah yomi-yomi yang menjadikan tubuhnya sebagai tengkorak gitu kan, karena dia jadi tengkorak. Sementara dia dari kecil jokesnya udah selalu berhubungan ke tengkorak gitu. Maksudnya Bajunya die. bajunya die. Terus dia bilang kan kalau mati tinggal tulang, mati tinggal tulang gitu. Dia siap nyanyi gitu-gitu mulu gitu sampai jadi judul chapternya. Berarti emang apa ya? Sesuai- Istilahnya dia udah kayak ditakdirkan jadi pemilik buah yomi-yomi yang jadinya skeleton jokes gitu di masa depan. Sama kayak pernyataan waktu itu bilang juga bahwa buah iblis itu adalah impian, Iya. gambaran Iya. impian Iya, ya seorang itu. gitu kan. Ini emang ternyata impiannya Brook dari awal gitu soal skeleton Sesuai soal jadi banget tulang. ya. Iya, Jadi sesuai. Jadi emang bener katanya ya buah iblis ada pemikiran sendiri dan memilih penggunanya sendiri gitu kan. Iya. Cocok berarti kita ngelihat sendiri bukti nyatanya nih. Brook dari kecil udah pikirannya tar tulang, jokes skeleton Iya. gitu-gitu. Jokes bapak-bapak versi Jokes Brook. bapak-bapak versi. Bener. Bener. Kan receh banget itu sih Iya, Brook. iya. Bener sih. Iya itu dia. Gitu. Nah, Oke. prediksi next chapter nih Bang Fudo kira-kira sampai mana nih? Kan besok minggu besok libur nih. Libur masih banyak. Kayaknya sih sesudah yang sekarang kita balik lagi ke masa usia 27 tahun lah. Oke, masih Brook di 27 tahun. Oh, balik lagi ya. Atau balik skip lagi ya. lagi ke agak gede. Bisa jadi. Kan bisa yang jadi. lalu kan 20 tahun. Sekarang 14 gitu ya. yang lalu kan Brook 20 tahun. 20 tahun. Sekarang yang Brooknya sekarang 27, 27. terus ke 11 tahun. Balik ke 11. Bisa jadi 14, antara 17. balik ke 27 atau naik lagi. Iya, Yang jelas bakal Lebih balik maju ke lagi cerita ya. yang Iya. lebih dekat ke Zaman sekarangnya traumanya Brook. Traumanya bisa jadi. Iya, bisa jadi. Saat dia mungkin lagi belajar berpedang mungkin Bisa atau jadi. Mungkin gimana. diajarin gimana cara dia belajar berpedang, kita lihat di chapter sebelumnya. Soalnya oh iya ilmu pedangnya Brook juga lumayan Unik. unik ya, lumayan gokil gitu. Iya, Itu kemarin di episode kemarin kita sempat bahas sedikit soal Hanauta Sancho ya. Hanauta Sugiri. Sancho yang setelah berapa detik baru kerasa gitu Iya. efeknya. Bahkan yang di chapter sebelumnya kita lihat Brooknya tadi pagi ketemunya, orangnya baru kerasa siangnya gitu kan tebasannya. Walaupun ada yang nganggap itu malah kekurangan. Kenapa? Soalnya kelamaan efeknya. Iya sih. Udah terlanjur ngacau Iya, iya. pulau, Pulau. baru kalah. Ada yang Iya. udah sempat ditembak juga Iya. warganya gitu. Iya, tapi benar bisa jadi kekurangan karena Brook juga nyadar. Kayaknya gue udah tebas di tadi pagi. Dia Iya. bilang gitu. Iya, bener. Delaynya kelamaan. Delaynya kelamaan. Nah, Bisa ini jadi. sudah disempurnakan setelah dia udah jadi tulang. Iya, bisa jadi gara-gara itu dia sempurnain lagi jadi Jadi lebih 3 detik cepet. aja Nah, gitu. Jadi Hanauta 3 langkah aja kan Hanauta Sancho kan betul. kalau nggak salah 3 langkah ya. Dia maju 3 langkah terus tutup ininya baru orang di belakangnya kena jebret Iya, gitu. betul. Soalnya Nah. kalau berjam-jam Kelamaan. iya. Musuhnya Iya kemana-mana sih. dulu. Itu dia. Itu kekurangan sih bener sih kata Benar-benar. Bang Buda Bisa sih. jadi di chapter depan jadi kita lihat Brook serangannya emang lumayan lama. Iya, gitu. iya. efeknya kelamaan. Efeknya Iya, kelamaan. Orang dia bingung. Oh, kayaknya tadi pagi udah saya tebas deh. Dia bilang Iya, gitu iya, kan iya. pas di chapter kemarin. Diomelin terus sama Luvan, lu kelamaan sih nebasnya. Ya udah deh, gua tingkatin lagi teknik gua jadi 3 Iya. langkah aja. Tapi enggak, sebenarnya kalau yang kayak gitu-gitu kan apa ya, itu tuh trope yang sering dipakai di manga-manga shonen ya. Yang tebasan kilat yang bahkan nggak kelihatan dicabut dari sarungnya gitu. Itu sebenarnya umum dipakai di mana-mana dan jadi saking cepetnya musuhnya juga nggak sempat ngerasain. Sebenarnya mirip sama serangannya Im Sama yang pas dia mutusin jarinya Gert sama Oh, iya, kakinya iya. Stanson. Soalnya abis ditebas saking cepet sama saking clean-nya gitu, Gertnya baru ngerasa loh putus gitu tahu-tahu gitu. Si Stanson juga sama.
Nah, Brook ini sebenarnya ya sama, serangannya kurang lebih kayak Im sama yang itu. Cuman mungkin bedanya lebih lama lagi delaynya Bedanya gitu. kalau Brook saking clean-nya, clean cut sampai kayak masih fungsi. Iya, kayak masih berfungsi dulu, bisa jalan-jalan dulu orangnya. Iya. Dan Selnya aja nggak nyadar kalau putus. Bener, itu tuh mirip sama mungkin kalau yang baca One Punch Man ya kayak Atomic Samurai sih. Atomic Samurai juga sama, kalau ngebas tuh saking cepetnya nggak kelihatan dan bisa ngebelah, bahkan atom-atomnya ikut dibelah gitu. Ingat jokesnya King. Ya yang King itu paling lucu sih. Yang dia disuruh nebas apel sama si Atomic Samurai, terus dia sebenarnya nggak mampu cabut pedangnya bahkan. Terus ditaruh begitu aja, terus dia pergi. Terus semua orang kan tanda tanya, ini ngapain gitu. Atomic Samurai-nya langsung berteori, bahkan aku tidak bisa melihat kecepatan pedang sabetannya. Overanalyzing. Bahkan atomnya pun tidak sadar dia sudah ditebas. Atom apel itu tidak sadar. Itu hokinya King sih setara sama Bagi atau bahkan lebih sih. Hosoku hoki. Powerhouse Hoku hokinya King gitu. Saking ininya dia tuh sebenarnya kan lemah banget jadi si King itu tuh. Jadi cuman orang-orang nyangka dia adalah hero terkuat. Makanya si Atomic Samurai dia tuh seneng katanya kalau ketemu orang kuat dia suka ngetes. Nih, coba belah pedang apel ini pakai pedang katanya. Terus si King mau nyabut nggak bisa. Tapi dia udah gitu taruh terus pergi. Nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa langsung karena dia takut diomelin. Jadi dia pergi diomelin. sambil keringetan gitu dia. Tapi si Atomic Samurai-nya malah nyangkanya kayak gitu. Bahkan aku tidak bisa melihat tebasannya. Bahkan atom apel itu tidak sadar sudah ditebas. Jadi saking nggak sadarnya dia tetap nempel. Iya, jadi tuh tidak sadar. Iya bagi banget ya. Bagi berarti. banget powernya gitu. Nah, oke mungkin karena udah cukup lama juga kelihatannya terakhir kita kasih skor buat chapter ini berapa kalau dari Bang Fudo? Karena agak ini masih build up. Serunya nggak di sini, ya 8/10 lah. 8. Oktra gimana, Tra? 9 sih karena sedih sih. Kasihan. Oh, oke. Iya, sedih banget si Brooknya itu. Ya. Gua 8 juga sih karena sama kayak Fudo. Jadi masih baru awal gitu. Jadi belum nyampe titik klimaksnya. Tapi sebagai awalan udah cukup baik. Kita udah ngelihat banyak insight-insight baru tentang Brook yang bikin kita makin kagum lah gitu bisa dibilang sama Brook. Sama Makin storytellingnya Oda juga. Bener. Sama gue yang bikin 9 itu adalah teori tadi. Teori ini, mirip sama Tigarland. Garland. Itu maksudku ketika teorinya terbukti, nah mungkin ini baru 9 nih. Iya, setelah di chapter-chapter depan, setelah keluar konfirmasinya bisa. Keren sih itu. Malah bisa jadi 10 kalau melebihi ekspektasi kita. Bener, gimana Oda masaknya. Iya. Kalau so far sih tapi kita puas buat yang ini Oda cara masaknya bagus menurut kita. Oke lah gitu. Jadi nggak seperti yang dibayangin atau di ini teman-teman. Gue juga pas awal-awal chapternya keluar kan udah dengar spoilernya yang bilang flashback di dalam flashback lagi. Wah kecewa gini. Itu Enggak. jeleknya baca spoiler. Iya. Kadang-kadang kan spoiler banyak yang berupa tulisan. Jeleknya jadi kita nggak ngerti konteks. Bener. Bagaimana soalnya media novel sama manga aja beda banget Iya, ya. pasti. Apalagi yang diceritakan oleh fans, diketik dari yang baca sendiri kayak gitu kan. Iya. Makanya jangan baca spoiler teman-teman, bacanya dari Mendingan manga baca aja. langsung ininya aja yang aslinya. Jadi lebih dapet. Iya. Itu dah. Oke, mungkin itu aja buat bedah chapter 1184 kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton dan jangan lupa sekali lagi buat di like and subscribe channel Upstation Media ini dan buat yang mau datang juga ke acara OPFCI langsung aja di Jumat minggu depan ya. Jumat minggu depan tanggal 12. Ya, jangan lupa follow juga sosial medianya OPFCI gitu. Bang Fudo juga. Iya. Fudo Cah apa? Fudo Cah One Piece. Nah, Fudo Cah One Piece. Jangan lupa di follow dong. Admin, tolong. Nah. Oke. Suka One Piece tipis-tipis Fudo Cah One Piece. Yoi. Cakep. Oke, mungkin itu aja buat chapter kali ini. Thank you Bang Fudo buat udah datang ke sini. Dan thank you juga buat yang udah nonton. Sampai ketemu di bedah chapter selanjutnya. Bye-bye.